Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 1431. Tingkat Raja tidak dimurnikan. Berhenti. Linghan dan yang lainnya dihentikan saat mereka mendekati kaki gunung. Ini adalah sekelompok pemuda yang sangat angkuh. Mereka jelas-jelas hanya pengikut beberapa tingkatan raja, namun semuanya sombong. Seolah-olah mata mereka tertuju pada dahi mereka saat mereka meremehkan dan merendahkan orang lain. Namun, harus diakui bahwa para pengikut ini memang sangat kuat. Mereka semua berada di tingkat tubuh surgawi, dan salah satu dari mereka bahkan telah mencapai tingkat sempurna dari tingkat tubuh surgawi. Mungkin kultivasi orang ini bahkan lebih tinggi daripada banyak tingkatan raja. Namun, mereka yang bisa mendapatkan gelar tingkat raja pasti tidak melakukannya karena tingkat kultivasi yang tinggi. Sebaliknya, mereka telah memperoleh gelar ini karena kecakapan bertempur mereka melawan orang-orang di tingkat kultivasi yang sama. Hanya mereka yang bisa melenyapkan semua orang pada tingkat kultivasi yang sama yang berhak mendapatkan gelar tingkat raja. Linghan menatap mereka dan bertanya, mengapa? Tingkat raja saat ini sedang mencicipi teh dan mendiskusikan dao. Jadi semua orang yang tidak terlibat dilarang mengganggu mereka. Seorang pemuda berjubah ungu menjawab dengan acuh tak acuh. Dia tidak begitu melirik Linghan dan yang lainnya. Linghan tanpa sadar terkekeh dan bertanya, apakah klanmu pemilik gunung ini? Tidak. Pemuda berbaju ungu itu tanpa sadar menjawab, menggelengkan kepalanya saat dia berbicara. Lalu untuk apa kau menghentikan kami? Linghan menegur. Kamu, pemuda ungu itu sangat marah. Api amarah membara di matanya. Namun, setelah mengingat kata-kata tuannya, dia dengan paksa menekan amarahnya, melambaikan tangannya dan berkata, bagaimanapun, tidak ada yang diizinkan untuk mendaki gunung hari ini. Lalu mengapa ada orang di atas gunung? Linghan bertanya. Dia dalam suasana hati yang cukup baik, jadi dia mulai berdebat dengan pemuda itu. Pemuda berbaju ungu itu jengkel, dan dia menjawab, jika tidak ada, bagaimana mereka bisa mencicipi teh dan mendiskusikan dao? Persis, karena orang lain bisa mendaki gunung, mengapa kita tidak bisa? Linghan terkekeh, dan melanjutkan, mungkin tehnya terlalu mahal, yakinlah, saudara ini kaya. Sangat kaya, tidak ada gunanya terlepas dari seberapa kaya Anda. Itu adalah kumpulan tingkatan raja, bahkan keajaiban biasa tidak memiliki hak untuk hadir. Pemuda ungu itu sudah tidak bisa berkata-kata oleh Linghan. Bagaimana orang ini begitu pandai dalam sofisme? Dia berhenti sejenak sebelum bertanya, apakah Anda berhak menghadiri pertemuan ini? Apakah kamu sangat kuat? Kenapa tidak? Linghan membalas sambil tersenyum. Meski aku mungkin tidak terlihat kokoh, aku bisa bertarung melawan kalian berlima tanpa masalah. Jika kamu bisa mengalahkanku, aku akan mengizinkanmu untuk mendaki gunung. Meskipun pria muda berbaju ungu hanya bertukar beberapa kata dengan Linghan, dia sudah menjadi sangat kesal dan jengkel. Pada saat ini, dia akhirnya tidak bisa menahan dirinya lebih lama lagi. Linghan memandang teman-temannya dan bertanya, bagaimana dengan mereka? Pengikut lainnya semua menyaksikan pertunjukan yang menarik pada saat ini, dan mereka tidak bisa menahan tawa setelah mendengar ini, menjawab, jika Anda bisa mengalahkan Wendong, kami akan membiarkan kalian semua lewat. Sepakat, Linghan mulai meregangkan tubuhnya. Sementara itu, Permaisuri Luansing dan Heavenly Phoenix Divine Maiden keduanya tersenyum tipis. Mereka mengenakan jubah pada saat ini, bahkan dengan wajah cantik mereka tertutup oleh pakaian mereka. Kalau tidak, mereka pasti akan menyebabkan keributan besar. Bagaimanapun, ada terlalu banyak elit tingkat tubuh surgawi di sini, yang berarti bahwa metode biasa tidak akan dapat menyembunyikan kecantikan mereka. Di samping mereka, Kaisar Hujan menyilangkan tangan di depan dadanya. Dia secara alami merasakan di bawahnya untuk bertarung melawan ikan kecil seperti itu.
Bagaimanapun, dia sama sekali tidak merasa tidak sabar. Bagaimanapun, tingkatan raja di atas gunung tidak akan melarikan diri. Pria muda berbaju ungu itu bernama Wendong, dan setelah melihat peregangan aneh Ling Han, dia tidak bisa menahan tawa mencemooh. "Bagaimana dengan ini?" katanya. "Kami tidak perlu bertempur. Saya akan berdiri di sini dan membiarkan Anda memukul saya 3 kali. Jika Anda dapat mendorong saya mundur bahkan 1 langkah, saya akan membuat pengecualian dan mengizinkan kalian untuk mendaki gunung." Pengikut lainnya semua terkikik dan tertawa. Mereka semua adalah keajaiban tertinggi, yang berarti bahwa mereka setidaknya adalah jenius bintang 4. Dengan kata lain, mereka jauh lebih kuat daripada yang berada pada tingkat kultivasi yang sama. Meskipun Wendong mengizinkan Ling Han untuk meninju dia 3 kali, akan sangat mudah baginya untuk menahan pukulan ini selama dia menggunakan kekuatan asal untuk menjaga tubuhnya. "Tidak bercanda?" Ling Han bertanya, dengan sengaja melihat ke arah Wendong dengan ekspresi kesal. "Mengapa saya menipu Anda?" Wendong berkata dengan jijik. Pada kenyataannya, apa pentingnya bahkan jika mereka mengizinkan Ling Han dan yang lainnya untuk mendaki gunung, bisakah mereka menahan kekuatan aneh dari gunung aneh ini? Bahkan keajaiban seperti mereka merasa sangat sulit untuk menolak kekuatan ini. Hanya tingkatan raja yang bisa menahan kekuatan aneh ini, seolah-olah itu bukan apa-apa. "Kalau begitu, permisi," Ling Han berkata sambil terkekeh. Dia baru saja akan melancarkan serangan, tapi tiba-tiba dia berhenti, bertanya, "Haruskah saya menggunakan kekuatan penuh saya?" "Tentu saja," Wendong menjawab dengan bangga. "Bagaimana jika aku tidak sengaja membunuhmu?" Ling Han bertanya dengan nada meminta maaf. Wendong merasa ingin menarik rambutnya sendiri. "Kamu pikir kamu bisa membunuhku dengan kekuatanmu yang sangat kecil? Benar-benar lelucon yang mutlak," dia berteriak, dan berkata, "Pukul aku sekeras yang kamu bisa. Tapi aku tidak bisa. Jika saya benar-benar membunuh Anda, orang tua Anda pasti akan datang dan menyebabkan keributan. Dan juga bibi dan kakek nenekmu dan yang lainnya. Apa yang akan saya lakukan saat itu?" Ling Han menggelengkan kepalanya, dan seolah-olah dia tidak akan menggunakan kekuatan penuhnya apapun yang terjadi. Wajah Wendong berkedut, dan suaranya tanpa sadar naik tinggi. "Aku sudah menyuruhmu menyerang, jadi serang saja. Jika Anda benar-benar dapat melukai saya akan mengakui bahwa Anda kuat. Saya tidak akan mengeluh bahkan jika Anda membunuh saya. Semua orang di sini adalah saksinya." Ling Han menghela napas lega, berkata, "Terima kasih atas jaminannya." Seolah-olah beban berat telah diangkat dari bahunya. K. "Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa membunuhku?" Wendong merasa sangat kesal pada saat ini, dan dia memiliki keinginan kuat untuk memukul seseorang. Namun, setelah mengingat janjinya sendiri, dia hanya bisa menang dengan keras, dan berkata, "Bisakah kamu menyerang sekarang?" Ling Han sangat senang mendengar ini, dan dia berkata, "Kakak kedua, saudara Su, istri, apakah kamu pernah melihat orang yang begitu hina sebelumnya? Dia sebenarnya meminta untuk dipukuli?" "Tidak." Kaisar Hujan dan yang lainnya menjawab, tersenyum saat mereka menggelengkan kepala. Bahkan Sein Notionless tersenyum tipis. Bahkan pengikut lainnya tidak bisa menahan tawa. Mereka merasa bahwa Ling Han terlalu jahat. Dia benar-benar telah menggali jebakan besar untuk Wendong. Wendong secara alami sangat marah, dan seolah-olah api meledak dari matanya. Dia baru saja akan menyerang. "Hei, apa yang kau lakukan? Bukankah kita mencapai kesepakatan?" Ling Han segera berkata. Tinju terangkat Wendong membeku di udara. Bagaimanapun, dia adalah seorang keajaiban tertinggi, jadi dia secara alami peduli dengan reputasinya. Di bawah pengawasan semua orang, bagaimana dia bisa menarik kembali kata-katanya sendiri? Dia mendidih karena amarah saat dia menurunkan tinjunya, dan seolah-olah ada bola rasa sakit di dadanya. Dia bersumpah bahwa dia pasti akan memberi masalah pada Ling Han setelah membiarkan dia melontarkan 3 pukulannya. Ekspresi Ling Han tiba-tiba menjadi serius saat dia mulai menyalurkan kekuatan asal. Dia mengangkat tangan kanannya dan mengumpulkan kekuatan surga, melepaskan aura dahsyat ke sekitarnya.
Banyak penonton di sekitarnya langsung ambruk ke tanah. Ini adalah kekuatan surga, dan itu akan membuat mereka yang berada di bawah level kultivasi Ling Han benar-benar tidak berdaya. Bahkan jika seseorang berada di atas tingkat kultivasi Ling Han, kekuatan mereka masih akan ditekan dengan paksa oleh 2 bintang. Ekspresi Wendong berubah drastis. Kultivasinya setara dengan Ling Han, dengan keduanya berada di tingkat ekstrim menengah dari tingkat tubuh surgawi. Karena itu, dia tidak jatuh ke tanah karena ketakutan. Namun, setelah merasakan aura hebat yang memancar dari tubuh Ling Han, hawa dingin sedingin es tanpa sadar muncul di dalam hatinya. Pria ini jelas bukan elit tier tubuh surgawi biasa. Dia juga bukan keajaiban tertinggi. Dia adalah tingkat raja sialan. Dia telah menjadi pengikut tingkat raja begitu lama. Jadi bagaimana mungkin dia tidak menyadari ini? Wendong ingin menangis. Mereka berada di level kultivasi yang sama. Jadi bagaimana dia bisa memblokir 3 pukulan dari tingkat raja, belum lagi 3 pukulan. Dia bahkan tidak akan bisa memblokir 1 pukulan pun. Dia telah kacau, ekspresi kesedihan menyebar di wajahnya. Tingkat raja yang kasar dan tidak halus ini telah mengacaukannya 2 kali. Saya mengaku kalah, dia buru-buru berteriak. Jika dia terkena pukulan ini, dia akan benar-benar mati sia-sia. Lagi pula, bukankah dia sendiri yang mengatakannya, Ling Han tidak perlu bertanggung jawab bahkan jika dia membunuhnya. Kamu sudah mengakui kekalahan, ada ekspresi kecewa di wajah Ling Han. Dan dia melanjutkan, setidaknya kau harus membiarkan aku memukulmu sekali, kan? Dia mulai tawar-menawar dengan Wendong. Tidak, Wendong berteriak, menggelengkan kepalanya dengan marah. Ling Han melihat ke arah pengikut lainnya, dan berkata, bagaimana kalau salah satu dari kalian menggantikannya? Tidak, para pengikut berteriak, semua menggelengkan kepala dengan panik. Baru kemudian Ling Han berkata, gunung ini bukan milik klanmu, kan? Apakah rasanya luar biasa dan kuat untuk mengontrol jalan masuk ke gunung ini? Para penonton akhirnya mengerti bahwa Ling Han tidak berpura-pura menjadi lemah untuk menindas mereka. Sebaliknya, dia dengan sengaja berpura-pura menjadi lemah untuk memberi pelajaran kepada para pengikut yang angkuh ini. Chapter 1432. Korban telah tiba, terengah-engah. Siapa sangka? Dia sebenarnya adalah raja tingkat. Aku ingin tahu dari galaksi mana dia berasal. Dia bisa menjadi raja tingkat, jadi dia pasti dari galaksi besar. Namun, tingkat raja ini tampak agak jahat. Dia dengan sengaja menggali lubang untuk Wendong dan menguncinya. Siapa yang menyuruh mereka untuk menutup daerah ini dan bahkan melarang orang lain untuk mendaki gunung? Saya merasa dia mengajari mereka pelajaran yang baik. Gunung Angin Ungu tidak dimiliki oleh klan mereka. Persis. Para pembudidaya di kaki gunung meluncurkan diskusi yang bersemangat. Beberapa dari mereka merasa bahwa Ling Han sedikit jahat dan lebih banyak dari mereka mendukung tindakannya. Ayo mendaki gunung, kata Kaisar Hujan. Tinjunya sudah mulai gatal. Melihat Ling Han dan yang lainnya bersiap untuk mendaki gunung, seringai dingin tanpa sadar membentang di wajah Wendong. Menurutmu di mana ini? Menurut Anda, mengapa para keajaiban memilih tempat ini untuk mencicipi teh dan mendiskusikan Dao? Itu karena tidak ada orang lain yang bisa mencapai puncak gunung ini. Tingkat raja secara alami dapat mencapai puncak gunung ini dengan mudah. Namun, bahkan para jenius bintang 4 seperti mereka akan merasakan tekanan yang luar biasa jika mereka mencoba untuk mendaki ke puncak gunung ini. Setidaknya, mereka pasti tidak akan memiliki energi yang tersisa untuk terlibat dalam pertempuran. Menurut rumor, Gunung Angin Ungu hanya menjadi seperti ini karena tindakan seorang suci. Dialah yang telah mengubah gunung ini, memberinya kekuatan aneh. Ketika datang ke pembudidaya biasa, mereka akan berjuang untuk mendaki gunung ini bahkan jika mereka telah mencapai tingkat tubuh surgawi. Hanya dengan mencapai tingkat puncak dalam setidaknya 1 tingkat utama dan kemudian mencapai tingkat tubuh surgawi, seseorang akan memperoleh kemampuan untuk mendaki gunung ini dengan mudah. Selain itu, semakin banyak level puncak yang dicapai seseorang, semakin mudah untuk mendaki gunung ini. Apakah orang-orang ini semuanya tingkatan raja? Sungguh lelucon.
bagaimana mungkin? Wendong sangat ingin melihat mereka gagal. Dia telah dipermalukan di hadapan semua orang, dan karenanya dia secara alami ingin melihat mereka dipermalukan di hadapan semua orang juga. Dengan cara ini, dia setidaknya akan mendapatkan penghiburan. Tidak hanya Wendong yang memikirkan ini, tetapi banyak orang lain juga memikirkan hal yang sama. Seberapa langka tingkatan raja? Sangat sulit bagi sebuah planet untuk menghasilkan bahkan satu tingkat raja. Dengan demikian, kemungkinan hanya akan ada 10 tingkatan raja seperti itu di seluruh galaksi. Apalagi ini untuk galaksi yang besar. Jika itu adalah galaksi kecil, mungkin hanya akan mampu menghasilkan 1 atau 2 tingkatan raja. Faktanya, sangat mungkin bahwa itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Saat Ling Han dan yang lainnya hendak memulai pendakian mereka tiba-tiba melihat 3 sosok melesat dari kejauhan. Salah satu dari mereka dalam kondisi buruk, dengan seluruh lengan kirinya tidak ada, yang tersisa hanyalah sepetak daging yang hancur. Tuan Muda Yuan, seorang pengikut berbaju hijau tiba-tiba berseru. Ada ekspresi terkejut di wajahnya. Saat itu, dia tidak mengenali orang yang terluka itu. Karena dia menolak untuk percaya bahwa siapapun di planet gambar kayu, terutama di wilayah Gunung Angin Ungu, akan berani menargetkan anggota klan Liu. Memang, orang yang terluka itu tidak lain adalah Liu Xiyuan, pemuda angkuh yang telah ditembak oleh Ling Han. Saudara King, Liu Xiyuan berseru. Air mata tanpa sadar mulai mengalir di wajahnya begitu dia melihat pengikut berbaju hijau. Keluarga, dia akhirnya melihat keluarga, dia sangat tersentuh. Dan dia menggunakan satu-satunya lengannya untuk meraih pengikut berbaju hijau, berkata, Saudara King, kamu harus membantuku membalas dendam, siapa yang melukaimu? Orang yang Liu Xiyuan sebut sebagai Brother King bertanya, wajahnya dingin dan penuh niat membunuh. Dia dipanggil Zhang King, dan dia sebenarnya bukan anggota klan Liu. Sebaliknya, dia adalah pengikut dari tingkatan Raja Muda, Liu Juntian. Dia secara alami sangat kuat, dan dia juga jenius dan jenius bintang 4. Dia bisa disebut sebagai keajaiban tertinggi kemanapun dia pergi. Bagaimanapun, dia hanya memutuskan untuk mengikuti Liu Juntian karena dia merasa bahwa Liu Juntian memiliki masa depan yang sangat mempesona. Faktanya, dia percaya bahwa Liu Juntian bisa menjadi orang suci di masa depan. Sementara itu, dia mengerti bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk menjadi orang suci sendiri. Dengan demikian, jika dia mengendarai coattails Liu Juntian, mungkin dia bahkan bisa menjadi elit tier sungai abadi di masa depan. Itu adalah tingkat sungai abadi, apakah itu tidak cukup mengesankan? Karena itu, dia memperlakukan klan Liu sebagai keluarganya sendiri. Bahkan, dia memperlakukannya lebih dari keluarganya. Itu ratusan kali lebih penting, karena itu, bagaimana mungkin dia tidak merasa marah dan khawatir saat melihat luka parah Liu Xiyuan? Itu adalah sekelompok pria dan wanita yang tercela. Pemimpin mereka, tatapan Liu Xiyuan telah terfokus pada Zhang King. Namun dia tiba-tiba merasakan hawa dingin yang menakutkan merayap dari belakangnya. Dia tanpa sadar berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat pria yang menjadi akar mimpi buruknya di belakangnya. Dia tidak bisa membantu tetapi berteriak. Kecepatannya lebih lambat dari kecepatan Ling Han. Tapi dia tidak mengambil jalan memutar sepanjang jalan. Dia langsung bergegas ke sini untuk meminta kakak laki-lakinya membalas dendam padanya. Jadi, dia baru tiba di sini sedikit lebih lambat dari Ling Han dan yang lainnya. Namun, saat dia berbicara tentang musuh bebuyutannya telah muncul di belakangnya. Liu Xiyuan segera berlari ke belakang Zhang King dengan ketakutan, menggunakan satu-satunya tangan untuk menunjuk ke Liu Xiyuan, berteriak, Saudara King, itu dia. Itu dia, cepat serang dia, bunuh dia untukku, tidak, lukai dia dengan parah jadi aku bisa membunuhnya dengan tanganku sendiri. Dan kedua wanita itu, meski wajah mereka tertutup, tubuh mereka cukup indah. Saat dia berbicara, pikirannya mulai berkelana. Pikirannya berkelana dengan nafsu bahkan dalam kondisi seperti itu. Dari sini, jelas bahwa Liu Xiyuan hidup sesuai dengan nama orang yang benar-benar boros. Namun, Zhang King langsung ketakutan. Meskipun dia juga seorang anak ajaib, bisakah dia bersaing dengan raja sejati?
Tidak, kecuali jika tingkat kultivasinya jauh lebih unggul. Saat ini, bagaimanapun, dia hanya berada di tingkat ekstrim rendah dari tingkat tubuh surgawi. Dia sudah bukan tandingannya dalam hal tingkat kultivasi. Selain itu, seberapa besar jurang pemisah antara keajaiban dan tingkatan raja? Bagaimana dia bisa membalas dendam untuk Liu Xiyuan? Jika dia menyerang, dia hanya akan mencari kematian. Hah, Saudara King, mengapa Anda ragu-ragu? Cepat serang dia, Liu Xiyuan mendesak. Ekspresi tidak senang terlihat di wajahnya. Dia hanya menyebut Zhang King sebagai Saudara King, karena kakak laki-lakinya telah memintanya untuk melakukannya. Ini karena Zhang King adalah antek yang relatif baik yang bisa dia gunakan. Karena itu, dia perlu lebih memperhatikan perasaannya. Namun, Zhang King sebenarnya berpura-pura menjadi tuli dan bisu ketika musuh bebuyutannya ada di hadapannya. Bagaimana mungkin Liu Xiyuan tidak senang? Apa artinya ini? Kamu makan dari mangkuk Liu Clan saya, namun kamu tidak akan bertindak sebagai anjing Liu Clan saya? Namun, bagaimana Zhang King berani menyerang? Ada ekspresi pahit di wajahnya, dan dia berkata, Tuan Muda Yuan, orang itu adalah raja tingkat. Apa? Liu Xiyuan langsung terkejut. Kakak laki-lakinya juga seorang raja tingkat. Jadi dia secara alami memahami apa yang diwakili oleh dua kata ini tak terkalahkan di antara tingkat kultivasi yang sama. Tentu saja, ini adalah oksimoron karena tak terkalahkan menyiratkan bahwa hanya satu orang yang bisa menjadi raja tingkat untuk satu tingkat kultivasi. Meski begitu, tingkat raja tidak akan terkalahkan setidaknya di planet mereka sendiri. Bahkan ketika mengarahkan pandangan seseorang ke seluruh galaksi, tingkatan raja hanya akan memiliki kurang dari 10 lawan. Tingkat raja kedua kata ini seperti gunung besar di dalam dan dari dirinya sendiri. Mereka mampu menghancurkan seseorang sampai mereka hampir tidak bisa bernapas. Namun, ekspresi angkuh segera kembali ke wajah Liu Xiyuan, dan dia berkata, bahkan ada tingkatan di antara tingkatan raja. Kakakku adalah peringkat 2 tingkat raja. Memang, seperti yang dia katakan, ada juga pangkat di antara tingkatan raja. Meskipun mereka semua berada di tingkat tubuh surgawi, akankah dua orang memiliki kekuatan yang setara jika yang satu telah mencapai satu tingkat puncak sementara yang lain telah mencapai 2 tingkat puncak? Meskipun manfaat mencapai level puncak ini akan menurun saat seseorang maju dalam kultivasi, celah antara tingkatan raja akan tetap ada, hanya saja itu tidak akan terlalu signifikan. Namun, untuk tingkatan raja, setiap celah kecil bisa berakibat fatal ketika mereka bertarung melawan sesama tingkatan raja dari budidaya yang sama. Jika tingkat raja telah mencapai satu tingkat puncak, mereka akan disebut sebagai peringkat satu tingkat raja. Jika mereka telah mencapai 2 tingkat puncak, mereka akan disebut sebagai peringkat 2 tingkat raja. Jika mereka telah mencapai 3, mereka akan disebut sebagai peringkat 3 tingkat raja, dan seterusnya dan seterusnya. Namun, maksimal hanya peringkat 5. Lagi pula, hanya ada begitu banyak level puncak yang bisa dijangkau seseorang. Sudah menjadi rahasia umum bahwa tingkatan raja jarang terjadi, dengan satu galaksi hanya menghasilkan paling banyak 10 tingkatan raja. Di antara ini, mungkin hanya akan ada 1 atau 2 peringkat 2 tingkat raja. Faktanya, bahkan mungkin tidak akan ada. Namun, Liu Juntian tidak lain adalah peringkat 2 tingkat raja, di mana saudaraku, panggil adikku, suruh dia menekan orang ini. Liu Xiyuan akhirnya menyadari bahwa Zhang King tidak akan mampu mengalahkan Ling Han. Zhang King segera membuat keputusan, berkata, saya akan segera memberitahu guru. Dia tahu bahwa Liu Juntian hanya memiliki satu adik laki-laki, dan dia sangat menyayanginya. Orang ini benar-benar berani melukaiku. Dia benar-benar bosan dengan Liu Xiyuan berkata dengan arogan. Ada begitu banyak orang di sini, dan karenanya dia tidak takut Ling Han menyerangnya. Dia tidak akan berani, Peng. Namun, bahkan sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba berubah menjadi awan daging dan darah. Chapter 1433. Semua tingkat raja, Zhang King baru saja akan mendaki gunung. Namun dia tiba-tiba berhenti di jalurnya,
rahangnya terbuka lebar. Seolah-olah dia diserang oleh ketidakpercayaan. Bukan hanya dia, tetapi semua orang di sekitarnya juga tercengang. Menatap awan darah yang dulunya adalah Liu Xiyuan, lalu menoleh ke arah Ling Han, yang masih dengan santai menarik tinjunya, mereka merasakan sensasi mati rasa yang menakutkan menyebar di tubuh mereka. Ada juga hawa dingin yang tak terlukiskan muncul di hati mereka. Itu adalah adik laki-laki Liu Juntian. Untuk meletakkan segala sesuatunya ke dalam perspektif, setidaknya beberapa ratus pembudidaya yang hadir dapat membunuh Liu Xiyuan secara instan. Namun, bahkan jika Liu Xiyuan menamparkan wajah mereka, kebanyakan dari mereka masih akan memilih untuk bermain bersamanya, bahkan mungkin menjulurkan kepala ke depan agar dia lebih sering menamparkan mereka. Sementara itu, mereka yang lebih berani dan kuat bisa menghindari tamparannya. Namun, dalam hal melawan, tidak ada yang berani memikirkan hal ini. Ini hanya karena satu alasan Liu Juntian. Sekarang, bagaimanapun, seseorang benar-benar berani membunuh adik laki-lakinya. Ini, langit akan runtuh. Mereka bisa membayangkan betapa liarnya amarah Liu Juntian nantinya. Di bawah amarahnya yang penuh amarah, bahkan mungkin saja dia akan membunuh semua orang yang hadir. Siapa yang menyuruh mereka berdiri diam saat saudaranya terbunuh? Ada kepahitan di benak mereka. Siapa yang tahu bahwa Ling Han akan membunuhnya? Siapa yang tahu bahwa Ling Han berani membunuhnya? Terlebih lagi, Ling Han adalah seorang raja tingkat, bahkan jika mereka tahu dia akan menyerang, berapa banyak dari mereka yang bisa menghentikannya? Mereka selesai karena Ling Han telah membuat lubang di langit. Para pembudidaya sekitarnya semuanya diam seperti tikus. Apa yang akan mereka lakukan sekarang? Kak, kamu berani? Zhang Qing tergagap. Dia juga tercengang. Bahkan jika Anda seorang raja tingkat, secara terbuka membunuh adik laki-laki dari tingkat raja lain adalah provokasi total. Ini menciptakan perseteruan hidup dan mati. Bagaimanapun, dari mana asal keberanianmu? Apa kau tidak mendengar Liu Xiyuan berkata, Liu Juntian adalah peringkat 2 tingkat raja. Peringkat 2? Berapa banyak peringkat 2 tingkat raja yang ada di dunia? Namun, Ling Han tidak mempedulikannya. Liu Xiyuan sebenarnya berani berbicara kasar tentang permaisuri Luan Xing dan Heavenly Phoenix Divine Maiden. Bagaimana dia bisa mentolerir ini? Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang Liu Xiyuan, reaksinya akan tetap sama bahkan jika Liu Juntian yang mengucapkan kata-kata itu, dia hanya akan menanggapi dengan pukulan. Ayo pergi. Mereka berenam pergi dan mulai mendaki gunung. Sialan. Betapa mendominasi. Orang-orang ini berani mendaki gunung meskipun mereka telah membunuh adik Liu Juntian. Seberapa berani mereka? Namun, apakah kamu yakin bisa melawan Liu Juntian? Meskipun dia hanya berada di tingkat ekstrim menengah dari tingkat tubuh surgawi, dia sudah dianggap sebagai elit nomor 1 dari klan Liu. Selain itu, dia bahkan telah dipuji oleh seorang Sein sebelumnya. Kecakapan bertarungnya hanya bisa digambarkan sebagai tak tertandingi. Zhang Qing benar-benar terperangah. Meskipun dia berharap bisa membunuh Ling Han, dia tidak bisa menahan perasaan terkesan dengan sikapnya. Ini adalah keberanian yang harus dimiliki oleh seorang raja sejati. Dia berani membunuh, dan dia berani menghadapi gejolak yang akan timbul dari tindakan seperti itu. Tekadnya pasti tidak akan terpengaruh oleh orang lain. Sementara itu, Ling Han dan yang lainnya mendaki gunung, tampil sesantai mungkin. Sialan, apakah saya melihat sesuatu? Apakah saya juga melihat sesuatu? Terengah, semua orang menarik napas dingin. Mereka berenam mampu mendaki gunung. Selain itu, sepertinya mereka semua menaikinya dengan mudah. Astaga, 6 tingkat raja, astaga, mereka semua menundukkan kepala dengan takjub. Ini tidak terbayangkan, 6 tingkatan raja benar-benar muncul sekaligus. Jelas ada lebih dari 6 tingkatan raja di atas gunung. Namun, siapa di antara mereka yang tidak datang sendirian? Paling banyak, mereka hanya membawa beberapa pengikut. Karena itu, mereka semua awalnya mengira bahwa Kaisar Hujan dan yang lainnya hanyalah pengikut Ling Han. Menatap mereka sekarang, mereka menyadari bahwa tingkat pengikut akan naik ke tingkat yang sama sekali baru jika kelima orang itu benar-benar pengikut Ling Han.
Kekuatan luar biasa mereka sangat jelas untuk dilihat semua orang. Zhang Qing juga melakukan yang terbaik untuk mendaki gunung, namun dia mengerahkan semua upaya yang mungkin bisa dia kerahkan. Namun, jarak antara dia dan kelompok Ling Han terus tumbuh semakin besar. Tubuhnya bersimbah keringat, namun dia tidak bisa mengejar mereka apapun yang terjadi. Sementara itu, Ling Han dan yang lainnya dengan santai mengobrol dan bercanda di antara mereka sendiri, tampil tanpa beban. Jika mereka tahu bahwa masih ada 2 tingkatan raja di Dingping dan Jiuyao, hanya saja mereka tidak bisa mendaki gunung, karena mereka belum mencapai tingkat tubuh surgawi. Ekspresi wajah mereka pasti akan menjadi lebih aneh. Galaksi mana mereka berasal? Itu terlalu menakutkan. Itu sebenarnya menghasilkan begitu banyak tingkatan raja. Mungkin pemuda itu juga peringkat 2 tingkat raja? Jika itu masalahnya, dia tentu tidak perlu takut pada Liu Juntian. Heh, kamu benar-benar memiliki imajinasi yang liar, bukan? Apakah menurut Anda mudah untuk menjadi peringkat 2 tingkat raja? Bahkan mungkin tidak ada 1 tingkat raja seperti itu di antara 10 tingkat raja. Tidak ada di dunia ini yang mutlak. Pernahkah Anda mendengar ceritanya? Di masa lalu, ada klan Xi yang menghasilkan 3 tingkatan raja. Selain itu, mereka semua adalah peringkat 2 tingkat raja. Aku tentu saja mendengar tentang itu. Namun, bisakah mereka dibandingkan dengan Xi Clan? Pada saat itu, klan Xi memiliki orang suci. Semua tingkatan raja itu memiliki garis keturunan Sein. Tapi jika dia bukan pangkat 2 tingkat raja, bagaimana dia berani mendaki gunung? Orang-orang di kaki gunung terlibat dalam perdebatan sengit. Tentu saja, mereka bahkan lebih bersemangat untuk menyaksikan pertempuran yang akan meledak di atas gunung. Begitu Zhang Qing membawa berita kematian Liu Xiyuan, pertempuran berdarah pasti akan meletus di antara tingkatan raja. Ini tidak akan menjadi perdebatan. Sebaliknya, itu akan menjadi pertarungan hidup dan mati yang sejati. Menarik. Ada sedikit tekanan dari angin ini, dan itu menargetkan indera surgawi seseorang, kata Ling Han. Ini adalah perbuatan seorang Sein, kata Notianless Sein. Dialah yang paling memenuhi syarat untuk membicarakan hal ini. Saya juga melakukan hal serupa di masa lalu, mendirikan wilayah terlarang yang hanya bisa dimasuki oleh tingkatan raja. Yang lain semua tertawa acuh tak acuh. Orang suci ini sangat senang meniup trompetnya sendiri. Awalnya, mereka semua dikejutkan dan tercengang oleh ceritanya. Namun, mereka semua menjadi kebal terhadapnya sekarang, dan mereka tidak akan terlalu memperhatikan cerita-ceritanya yang berlebihan. Selama seseorang telah mencapai 1 level puncak, mereka akan mengembangkan pertahanan yang sangat kuat terhadap kekuatan ini. Jika mereka mencapai 2, mereka hampir bisa mengabaikan kekuatan ini, kata Kaisar Hujan dengan anggukan. Di antara mereka, Permaisuri Luan Xing adalah yang paling tidak terpengaruh oleh kekuatan angin. Dia telah mencapai 3 level puncak, yang merupakan prestasi yang sangat langka, bahkan di antara orang suci. Dengan kata lain, bahkan jika Star Sensei ditekan ke tingkat tubuh surgawi, dia mungkin belum tentu bisa mengalahkan Permaisuri Luan Xing. Sementara itu, Heavenly Phoenix Divine Maiden sedang menghadapi sedikit perjuangan. Bagaimanapun, dia belum mencapai tingkat puncak dari tingkat sungai gunung. Tingkat 1 raja tingkat hanya bisa berhasil mendaki gunung ini dengan mudah. Mereka tidak memanjat dengan cepat, dan mereka juga memahami dao orang suci saat mereka maju. Ini mungkin bukan hanya mungkin saja, tetapi juga memiliki gumpalan dao orang suci. Jadi, memahaminya akan bermanfaat bagi mereka. Zhang Qing sedang mendaki gunung seolah-olah hidupnya bergantung padanya, namun dia terus jatuh semakin jauh di belakang Ling Han dan yang lainnya. Akhirnya, sosoknya terhalang oleh wajah gunung yang menonjol, membuatnya tak terlihat. 15 menit berlalu, dan Ling Han dan yang lainnya mencapai puncak gunung. Sebuah platform datar telah diukir dengan kuat di atas gunung, dan melihat ke bekas luka, jelas bahwa platform ini telah diukir beberapa tahun yang lalu. Mungkin itu juga perbuatan orang suci itu. Ada sekitar 30 orang atau lebih di puncak ini, meski hanya 4 dari mereka adalah wanita. Orang-orang yang tersisa semuanya laki-laki. Namun, terlepas dari jenis kelamin, mereka semua adalah pemuda yang sangat tampan dan cantik.
Meskipun beberapa dari mereka memiliki tanduk, ekor, atau sayap, ini tidak menghalangi mereka untuk memiliki pesona dan karisma yang mampu menyihir banyak orang. Ini adalah sikap tingkatan raja. Tingkat raja saat ini sedang mendiskusikan Dao, menganalisis transformasi peraturan elemen api. Namun, setelah merasakan pendatang baru, mereka semua berbalik untuk melihat. Melihat Ling Han dan yang lainnya, mereka tidak bisa membantu tetapi merasa heran. 6 tingkatan raja benar-benar tiba sekaligus. Apalagi, dari penampilannya, mereka sudah sangat akrab satu sama lain. Tidak hanya itu, terlihat jelas pula bahwa hubungan mereka sangat baik. Ini terlihat jelas saat melihat jarak di antara mereka. Jika mereka bukan teman, siapa yang akan merasa nyaman membiarkan seseorang berdiri dalam jarak 9 meter dari mereka? Bagaimanapun, mereka semua adalah tingkatan raja. Pada saat ini, tingkatan raja di atas gunung semuanya mengembangkan rasa permusuhan terhadap mereka. Ini karena kelompok tingkatan raja ini terlalu kuat. Jika mereka tidak memiliki peringkat 2 tingkat raja, mungkin saja mereka dapat dengan mudah dikalahkan oleh kelompok ini. Teman-teman, aku Sangguan Heng, pembawa acara tingkat raja ini. Beranikah aku menanyakan namamu? Seorang pria muda dengan sayap di punggung berjalan, senyum hangat di wajahnya. Seolah-olah dia tidak memiliki perasaan superior. Pada saat ini, sosok Zhang Qing akhirnya muncul di kejauhan. Dia seperti anjing yang kelelahan, mulutnya ternganga lebar dan uap putih bertiup darinya. Wajahnya bersimbah keringat dan tubuhnya juga basah kuyup. Chapter 1434. Es galaksi kecil, apakah langit sudah runtuh? Mengapa Zhang Qing menunjukkan urgensi seperti itu? Semua orang di sini adalah tingkat raja, jadi penglihatan mereka secara alami sangat kuat. Saat ini, Zhang Qing benar-benar mendaki gunung seolah-olah hidupnya bergantung padanya. Tampak seolah-olah dia hanya berkeringat, tetapi pada kenyataannya, dia benar-benar dengan paksa meningkatkan kecepatannya dan mengertakkan gigi saat dia menahan kekuatan gunung. Kerusakan yang terjadi padanya tidak terlihat dan tidak berwujud, namun itu akan cukup serius untuk melukai vitalitasnya selama beberapa tahun atau bahkan dekade yang akan datang. Kultivasinya hampir tidak bisa memajukan sedikit pun. Bahkan, mungkin saja kultivasinya bisa jatuh. Liu Juntian secara alami menyadari bahwa ini adalah pengikutnya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa heran. Masalah serius apa yang telah terjadi? Itu sebenarnya cukup serius untuk memaksa pengikutnya ke keadaan seperti itu. Dia bergegas menemui Zhang Qing, kekhawatiran tumbuh di benaknya. Ling Han tidak terlalu melirik mereka. Dia hanya memperkenalkan dirinya pada tingkatan raja. Kaisar Hujan, Suran, dan Noxianles semuanya mengikuti. Tentu saja, orang suci Noxianles tidak menyebut dirinya sebagai orang suci lagi. Kalau tidak, dia pasti akan dipukul oleh semua orang yang hadir. Menyamar sebagai orang suci adalah tindakan yang terlalu arogan. Sementara itu, Permaisuri Luan Xing dan Heavenly Phoenix Divine Maiden tidak berbicara untuk memperkenalkan diri. Sebagai gantinya, mereka masing-masing mengambil kursi dari alat roh spasial mereka sebelum duduk dengan anggun. Gerakan mereka elegan dan memabukkan, dan mereka langsung menarik perhatian banyak tingkatan raja. Saudara Ling, apakah kalian semua berasal dari galaksi yang sama? Seseorang bertanya. Jika setiap orang berasal dari bangsa yang sama, mereka akan bertanya dari daerah mana mereka berasal. Bagaimanapun, orang-orang dari wilayah yang sama pasti akan merasa lebih dekat satu sama lain. Memperluas gagasan ini ke galaksi, orang-orang dari negara yang sama atau planet yang sama secara alami akan merasa lebih dekat satu sama lain. Memperluas gagasan ini lebih jauh ke alam semesta alam yang bahkan lebih besar, orang-orang dari galaksi yang sama secara alami akan menjadi sesama teman. Bagi tingkatan raja, ini lebih dari sekedar sumber reputasi dan kemuliaan. Ini karena ini bisa mewakili tingkat kultivasi galaksi mereka. Siapa yang tidak ingin memuliakan galaksi mereka? Ini seperti mewakili sekte dalam pertempuran mereka secara alami akan merasa bermusuhan dengan sekte lain. Ini adalah rasa bangga dan kemuliaan mereka yang dipermainkan.
Ling Han bertukar pandangan dengan yang lain sebelum menjawab, galaksi cahaya timur. Memang, planet perdamaian bersama adalah milik galaksi cahaya timur. Karena alam bawah telah naik ke planet perdamaian bersama, mereka secara alami termasuk planet perdamaian bersama, dan dengan demikian, galaksi cahaya timur. Galaksi cahaya timur, ekspresi kosong muncul di wajah tingkatan raja. Mereka belum pernah mendengar tentang galaksi cahaya timur sebelumnya. Galaksi besar manakah ini? Itu benar-benar menghasilkan 6 tingkatan raja sekaligus. Cahaya timur, cahaya timur. Ah, saya tahu, seorang raja tingkat tiba-tiba berkata dengan tepukan tangan. Ada ekspresi kesadaran di wajahnya. Galaksi besar manakah itu? Yang lainnya bertanya. Tingkat raja yang berseru dalam realisasi memasang ekspresi aneh saat dia menggelengkan kepalanya. Apa itu galaksi super besar? Di alam abadi, galaksi yang memiliki elit tingkat sungai abadi disebut sebagai galaksi besar. Namun, ini membutuhkan galaksi untuk memiliki setidaknya 10 elit tingkat sungai abadi. Selain itu, salah satu dari elit ini harus berada di tingkat yang sempurna dari tingkat sungai abadi. Sementara itu, jika sebuah galaksi memiliki sein, itu bisa disebut sebagai galaksi super besar tentu saja. Ini tidak mengharuskan sein menjadi sein agung atau sein king. Tidak apa-apa selama mereka adalah orang suci. Tidak ada persyaratan numerik juga. Bagaimanapun, menghasilkan sein terlalu sulit. Tak satu pun dari mereka, raja tingkat menjawab dengan menggelengkan kepalanya. Galaksi cahaya timur adalah galaksi kecil, galaksi yang tidak dapat memenuhi persyaratan galaksi besar semuanya disebut sebagai galaksi kecil. Semua tingkatan raja memakai ekspresi aneh. Galaksi kecil ini sebenarnya menghasilkan 6 tingkatan raja. Ini luar biasa, kita harus menyadari bahwa galaksi besar pun hanya dapat menghasilkan maksimal 2 hingga 3 tingkatan raja. Jika mereka menghasilkan 4 hingga 5, mereka pasti akan memasuki zaman keemasan budidaya. Namun, galaksi kecil, jika mereka berdoa siang dan malam, mungkin mereka bisa menghasilkan 1 tingkat raja. Namun, sebagian besar waktu, mereka akan gagal menghasilkan bahkan 1 tingkat raja. Selain itu, tingkat raja berhenti sejenak seolah-olah dia sedang menguji kemampuan tingkatan raja lainnya untuk menerima kata-katanya. Galaksi kecil ini hanya memiliki 1 elit tingkat sungai abadi. Tidak hanya itu, tapi elit ini hanya berada pada tingkat ekstrim yang paling rendah. Banyak tingkatan raja tercecer karena takjub. Ini bukan karena mereka tidak berbudaya, tetapi karena informasi ini terlalu sulit untuk diterima. Galaksi ini bahkan hampir tidak memiliki elit tingkat sungai abadi. Pada kenyataannya, memang tidak ada elit tingkat sungai abadi di galaksi cahaya timur selama 100 tahun terakhir ini. Dengan demikian, galaksi ini dapat dianggap sebagai galaksi peringkat terbawah bahkan di antara galaksi-galaksi kecil. Namun, tiba-tiba itu menghasilkan 6 tingkatan raja. Bagaimana tingkatan raja dari galaksi besar menerima hal ini, membandingkan diri mereka sendiri dengan orang lain pasti akan membuat mereka gila. Apakah ini benar? Itu tidak mungkin, kan, Brother He? Apakah Anda mengingat hal-hal yang salah? Semua tingkatan raja mengungkapkan keraguan mereka atas wahyu yang mencengangkan ini. Itu benar-benar tak terduga. Raja tingkat hanya tersenyum, dan berkata, mengapa kita tidak bertanya pada saudara Ling dan yang lainnya? Mereka dapat dengan mudah mengonfirmasi hal ini untuk kami. Ling Han tidak menyangkal informasi tingkat raja, membenarkan bahwa galaksi cahaya timur memang hanya memiliki 1 elit tingkat sungai abadi. Selain itu, elit tingkat sungai abadi ini sudah meninggal. Semua tingkatan raja berteriak keheranan. Ini adalah kesempatan langka di mana mereka kehilangan ketenangan dan ketenangan. Namun, tiba-tiba ada kegembiraan yang mengancam pada saat ini, dan mereka semua mengatakan Liu Juntian melangkah, niat membunuh yang mengerikan di wajahnya. Matanya tertuju pada Ling Han, dan dia meraung, Ling Han. Meskipun Zhang Qing tidak tahu nama Ling Han sudah memperkenalkan dirinya saat itu. Sebagai raja tingkat, berkonsentrasi pada beberapa hal yang berbeda secara alami merupakan tugas yang mudah bagi Liu Juntian. Ling Han mengorek telinganya,
dan bertanya, "Ada apa?" "Aku tidak tuli, tahu, kamu membunuh adik laki-lakiku," Liu Juntian berkata dengan serius. Ekspresinya sangat gelap. Ayahnya meninggal lebih awal, dan dia hanya memiliki satu adik laki-laki. Jelas bahwa dia tidak akan pernah mendapatkan adik laki-laki kedua. Jadi, terlepas dari seberapa ceroboh dan borosnya Liu Xiyuan, Liu Juntian masih sangat menyayanginya. Seperti kata pepatah, kakak laki-laki terkadang seperti ayah. Namun, satu-satunya saudara laki-lakinya telah dibunuh oleh Ling Han. Jawab Ling Han acuh tak acuh, tampak sama sekali tidak peduli. Dia benar-benar tidak peduli. "Kamu," Liu Juntian sangat marah. Orang ini telah membunuh adik laki-lakinya, namun dia tidak merasa bersalah atau sedih. "Bukankah seharusnya aku membunuhnya?" Ling Han bertanya sambil tersenyum. "Aku yakin kamu yang paling familiar dengan kepribadian adikmu. Satu-satunya kegunaannya dalam hidup adalah untuk membawa bahaya dan kesengsaraan bagi orang lain. Selain membunuhnya, apalagi yang bisa saya lakukan?" "Sangat baik, sangat baik, sangat baik." Liu Juntian mengulangi ini 3 kali. Bola api muncul di atas kepalanya dengan setiap pengulangan. Api ini kemudian berubah menjadi naga api yang melengkungkan punggungnya dan meraung. Mengaum, semburan perasaan surgawi berfluktuasi keluar, menyebabkan hati tingkatan raja bergidik. Sangat kuat, ledakan perasaan surgawi ini memiliki kekuatan yang kuat yang menyebabkan mereka merasa tidak ingin menjadi musuh Liu Juntian. Peringkat 2 tingkat raja memang kuat, maka tidak ada lagi yang bisa dikatakan. "Bayar dengan nyawa Anda," Liu Juntian berkata dengan dingin. Dia menatap Ling Han, siap menyerang kapan saja. Ling Han hanya menjawab sambil tersenyum. Dia tidak punya waktu untuk memperdebatkan pesta pora Liu Xiyuan. Dia hanya menjalankan keadilan, membersihkan dunia dari orang yang jahat. Jika Liu Juntian memahami niatnya, dia tidak akan membiarkan Liu Xiyuan menjadi begitu ceroboh sejak awal. Jadi, apalagi yang bisa dikatakan, mereka hanya bisa menyelesaikan konflik ini melalui pertempuran. Mereka akan bertempur. Menurutmu siapa yang akan menang, Liu Juntian? Tentu saja, dia peringkat 2 tingkat raja, dan sulit bagi galaksi untuk menghasilkan bahkan 1 tingkat raja seperti itu. Saya akui bahwa Eastern Light Galaxy atau yang lainnya sangat luar biasa, mampu menghasilkan 6 tingkatan raja sekaligus. Namun, aku akan memakan bongkahan batu ini jika seseorang memberitahuku bahwa galaksi kecil ini bahkan berhasil menghasilkan peringkat 2 tingkat raja. Haha, menurutku sama. Semua tingkatan raja menggelengkan kepala, tidak satu pun dari mereka percaya diri dengan kemampuan Ling Han untuk menang. Lelucon apa? Dia datang dari galaksi kecil yang bahkan tidak memiliki elit tier sungai abadi, jadi bagaimana galaksi seperti itu bisa menghasilkan peringkat 2 tingkat raja? Permaisuri Luan Xing tiba-tiba berdiri, bertanya, "Jika suamiku menang, apakah kalian bersedia makan batu?" Apakah keanggunan dan keanggunannya bisa disembunyikan hanya dengan sepotong kain dari orang-orang yang telah menyaksikan penampilan aslinya? Siapa di antara mereka yang tidak memperlakukannya sebagai dewi impian mereka? Sekarang dia berdiri, gaunnya berkibar-kibar tertiup angin gunung, membuatnya tampak seperti bidadari surgawi yang akan hanyut bersama angin. Apa bedanya bahwa yang lainnya adalah tingkatan raja? Mereka semua tanpa sadar menahan nafas, terpesona oleh kecantikannya. Dia belum menunjukkan wajahnya, namun dia masih bisa memabukkan seluruh kerumunan tingkatan raja. Ini adalah pesona permaisuri. Chapter 1435. Pertempuran tingkat raja. Tingkat raja terpesona oleh kecantikannya. Namun, perasaan terkejut yang gembira ini dengan cepat berubah menjadi kecemburuan yang intens. Wanita yang sangat cantik ini sudah memiliki pasangan? Menjijikkan, benar-benar menjijikkan. Gadis surgawi, jika Ling Han benar-benar menang, kita pasti akan memakan beberapa batu, kata seseorang dengan keras. Dia menolak untuk percaya bahwa Ling Han juga merupakan peringkat 2 tingkat raja. Sementara itu, adik laki-laki Liu Juntian telah dibunuh oleh Ling Han. Jadi Liu Juntian pasti akan mengerahkan seluruh kemampuannya dan melancarkan serangan yang paling mematikan. Karena itu,
Ling Han sudah hampir mati. Karena itu, wanita bertopeng namun tetap cantik menggoda ini akan segera menjadi janda. Meskipun menikahi seorang janda sedikit di bawah status mereka sebagai tingkatan raja, apa masalahnya? Untuk wanita ini, itu sangat berharga. Ya, kita akan makan batu jika dia menang, banyak orang lain berkata sambil menepuk dada mereka, semuanya menyimpan pikiran yang sama. Tak satu pun dari mereka ingin terlihat lemah di hadapan Permaisuri Luansing. Permaisuri Luansing mengangguk ketika dia mengingat semua orang ini. Ketika saatnya tiba, tidak ada dari mereka yang bisa lolos dari hukuman. Tidak jauh dari mereka, Liu Juntian sudah terbakar amarah. Tiga naga api di sekitar kepalanya menari dan merayap sebelum salah satu dari mereka tiba-tiba berlari keluar dan menukik ke arah Ling Han. Liu Juntian sangat berhati-hati, dan serangan pertama ini hanya untuk penyelidikan. Ling Han menjentikkan jarinya sebagai jawaban. Siu, semburan pedang Qi menebas keluar, langsung menghancurkan naga api menjadi beberapa bagian. Potongan-potongan yang robek ini kemudian berubah menjadi percikan yang tak terhitung jumlahnya yang melayang di udara sebelum menghilang. Naga api gagal menyebabkan kerusakan. Namun, Liu Juntian sama sekali tidak khawatir. Jika Ling Han bahkan tidak bisa menahan serangan ini, dia akan menjadi noda pada gelar tingkat raja. Namun, yang membuatnya heran adalah betapa mudahnya Ling Han menangani serangannya. Dia benar-benar tidak dapat menentukan kekuatan Ling Han. Dia mengangkat tangan kanannya dan dengan ringan membuat gerakan mendorong dengan telapak tangannya. Kekuatan asal berkumpul sebelum membentuk menjadi naga api lain. Namun, dibandingkan dengan yang sebelumnya, naga api ini setidaknya selusin kali lebih besar. Kekuatan yang terpancar darinya juga berkali-kali lebih kuat. Ling Han menggelengkan kepalanya, sekali lagi menjentikkan jarinya sebagai jawaban. Pedang Qi meledak, langsung mengurangi naga api menjadi percikan lagi. Selama 70 tahun atau lebih di Cloud Apex Planet, kemajuan budidayanya tidak signifikan. Namun, peningkatannya dalam pedang Dao sangat mencengangkan. Dengan bantuan pohon reinkarnasi dan teh reinkarnasi, dia mampu membuat kemajuan besar di jalur ini. Dalam hal pedang Dao saja, dia benar-benar bisa dianggap sebagai Grandmaster generasi saat ini. Masih mencoba untuk menyelidikiku, Ling Han bertanya sambil tersenyum. Saya datang ke sini untuk melihat tingkatan raja, bukan untuk melihat monyet memamerkan trik mereka. Sungguh arogansi, Liu Juntian berkata dengan Namun, dia akhirnya mengakhiri serangan probingnya, melompat ke depan dan menyerang Ling Han. Pada saat yang sama, dia membuka tangan kanannya, di mana tombak panjang dengan cepat muncul. Ini bukan alat dewa yang dia ambil dari alat roh spasial, melainkan senjata yang dia bentuk menggunakan kekuatan asal. Yang menakutkan, tombak ini dijiwai dengan beberapa pola surgawi, membuatnya tampak seperti elit tertinggi yang turun dari alam lain. Itu memancarkan perasaan kuat dan tak terkalahkan. Liu Juntian mengacungkan tombaknya dan menyapukannya ke arah Ling Han. Ini adalah teknik rahasia yang dia pelajari dari situs kuno. Tombak ini sangat kuat, dan itu adalah salah satu serangan terkuatnya. Ling Han tidak berani ceroboh. Dia juga peringkat 2 tingkat raja, dan tingkat kultivasi mereka lebih sama. Dengan demikian, kekuatan mereka juga akan setara tentu saja. Ini akan berbeda jika dia adalah kasus khusus seperti Ding Ping, yang kekuatannya dapat melebihi tingkat kultivasinya sebanyak 2 bintang. Bagaimanapun, dia tidak bisa meremehkan tingkat raja seperti Liu Juntian. Ling Han akhirnya bergerak, membuat gerakan ketukan dengan jarinya. Teknik pedang petir langsung diaktifkan, mengirimkan semburan pedang Qi ke sekitarnya. Semuanya sangat cepat. Sungguh arogan, Liu Juntian berteriak dengan marah. Dia hanya menyelidiki Ling Han sebelumnya, jadi bisa dimaklumi bahwa Ling Han menanggapi dengan menjentikkan jarinya. Namun, dia sudah meluncurkan salah satu serangan terkuatnya sekarang. Namun Ling Han masih merespons hanya dengan membuat gerakan mengetuk, "Kamu membenciku karena menyelidikimu dan tidak mau melepaskan kartu trufku. Namun bukankah itu yang kamu lakukan?" Namun, ketika pedang Qi menyebar keluar, dia segera merasakan tekanan besar yang memancar darinya. Pedang Qi yang dilepaskan oleh lawannya benar-benar tampak tidak lebih lemah dari tombak kekuatan asal miliknya. Biasanya, tombaknya tidak akan terkalahkan setiap kali dilepaskan.
bahkan jika lawannya lebih kuat darinya, dia masih bisa dengan paksa merobek pertahanan mereka dan menyerang secara agresif, membunuh mereka dalam satu serangan. Jadi, meskipun kekuatannya hanya bisa melampaui 6 bintang, kecakapan bertarungnya pasti bisa melampaui lebih dari ini, mencapai 7 atau bahkan 8 bintang. Ini adalah kekuatan peringkat 2 tingkatan raja. Ledakan, ledakan, ledakan. Pedang Qi Linghan terus bertukar pukulan dengan tombak Liu Juntian. Kedua serangan mereka terbentuk dari origin power, namun di bawah manipulasi 2 tingkatan raja yang kuat, mereka tampak sangat nyata dan nyata. Setiap kali mereka bertabrakan, akan ada kilatan pola surgawi yang menyilaukan, diikuti oleh aliran udara yang tampaknya cukup kuat untuk menekan semua makhluk antara langit dan bumi. Faktanya, arus udara ini bahkan akan berubah menjadi sosok setan. Pertempuran yang intens ini menyebabkan tingkatan raja lainnya mendecakkan lidah mereka dengan heran. Di saat yang sama, ekspresi mereka juga menjadi sangat serius. Saat ini, masing-masing dari mereka adalah pesaing yang memperebutkan tempat untuk masuk Akademi Seni Bela Diri Star Sen. Setelah ini, mereka akan mendaki jalan untuk menjadi orang suci. Semua orang mengerti bahwa ini adalah jalan sempit yang hanya bisa diikuti satu orang sampai akhir. Hanya satu orang yang bisa keluar dari kompetisi ini sebagai raja. Sekarang, bagaimanapun, baik Linghan dan Liu Juntian menunjukkan kekuatan yang mendominasi yang cukup untuk membuat mereka gemetar ketakutan. Bagaimana mereka bisa mengalahkan tingkatan raja tertinggi? Keajaiban dibagi menjadi beberapa tingkatan, dan hal yang sama berlaku untuk tingkatan raja. Bagaimana bisa peringkat 1 tingkat raja mengalahkan peringkat 2 tingkat raja? Sementara itu, wajah beberapa tingkatan raja bergerak-gerak secara tidak wajar. Ini adalah tingkatan raja yang telah bertaruh dengan permaisuri Luan Xing. Jika Linghan menang, mereka harus memakan batu di puncak gunung ini. Meskipun memakan batu tidak akan membunuh mereka, mereka menjadi tingkatan raja dan sebagainya. Ini masih merupakan sesuatu yang pasti tidak ingin mereka lakukan. Pertama, batu pasti akan terasa menjijikkan. Kedua, makan batu pasti akan terasa tidak enak. Terakhir, memakan batu akan sangat memalukan, terutama bagi tingkatan raja seperti mereka. Liu Juntian, kamu pasti harus menang. Liu Juntian secara alami ingin menang juga. Tidak hanya dia ingin menang, tapi dia bahkan ingin membunuh Linghan. Mengikuti raungan yang marah, api yang mengamuk langsung meledak dari tubuhnya. Api ini kemudian berubah menjadi api surgawi hitam. Bersama dengan tombak yang mempesona di tangannya, Liu Juntian tampak seperti dewa iblis kuno. Ding, 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 pedang Qi menyapu Liu Juntian. Namun, api surgawi yang menyelimuti dirinya berubah menjadi baju besi yang secara mengejutkan memblokir semua pedang Qi. Liu Juntian maju secara agresif, dan seolah-olah tidak ada yang bisa menghentikannya. Menarik, Linghan menyipitkan matanya. Baju zirah api ini tidak luar biasa dalam kemampuan pertahanannya, tetapi lebih menghancurkan kekuatan ofensifnya. Itu telah menghancurkan semua serangan sebelumnya, dan dengan demikian secara alami membuat mereka tidak mengancam. Teknik budidaya elemen api tidak bagus dalam hal pertahanan. Namun, orang yang telah menciptakan teknik kultivasi ini telah meningkatkan kekuatan ofensif api ke tingkat puncak, menggunakan serangan untuk menggantikan pertahanan. Hal ini membuat Linghan terdorong untuk bertepuk tangan dan berseru dengan heran. Tidak hanya itu, tetapi baju zirah api juga sangat mampu melukai penyerang. Lagi pula, apakah seseorang berani meninju dengan tangan kosong? Linghan terkekeh saat dia mengepalkan tangan kanannya dan langsung melancarkan pukulan ke Liu Juntian. Ini, Liu Juntian tercengang. Teknik rahasia yang dia gunakan disebut Scorching Flame Armor, dan itu juga teknik yang dia peroleh dari alam misteri kuno. Kekuatannya yang kuat terbukti, dan itu adalah baju besi yang bisa membakar bahkan para elit di tingkat yang sempurna dari tingkat tubuh surgawi. Jika seseorang berada pada tingkat ekstrim yang tinggi, mungkin saja mereka bisa langsung dibakar menjadi abu. Kamu benar-benar berani menyentuh baju besi ini? Setelah beberapa saat keheranan, Liu Juntian langsung mencibir di benaknya. Lawannya sedang mencari kematian, keduanya adalah tingkatan raja,
dan sangat mungkin bahwa Ling Han juga pangkat 2 tingkat raja. Dengan demikian, pertempuran mereka akan membutuhkan waktu yang lama sebelum pemenang akhirnya dapat ditentukan. Namun, siapa yang menyuruh Ling Han gegabah? Dia benar-benar menghadapi serangan terkuatnya secara langsung. Jika ini bukan mencari kematian, lalu apa? Karena kamu menginginkan kematian, aku akan memberikannya kepadamu. Liu Juntian tidak mengelak, dan dengan demikian tinju Ling Han melolong begitu saja, langsung meledakkan wajahnya. Pada saat ini, Liu Juntian merasa sangat kesal meskipun dia bisa membayangkan tinju Ling Han dibakar dengan kejam menjadi abu. Sialan, orang ini terlalu hina, dia membidik tepat ke wajahku. Bukankah dia tahu pepatah untuk tidak pernah membidik wajah seseorang? Tinju Ling Han tiba. Chapter 1436. Kekalahan Gema. Orang-orang yang hadir semuanya tingkatan raja dari generasi saat ini, dan dengan demikian mereka secara alami sangat terampil dalam hal menganalisis pertempuran orang lain. Ketika tinju Ling Han mengenai wajah Liu Juntian, mereka semua menyipit, dan seolah-olah waktu tiba-tiba melambat dengan semua yang dimainkan dalam gerakan lambat. Tentu saja, ini bukan karena waktu benar-benar melambat, melainkan karena pikiran mereka berputar terlalu cepat, membuatnya seolah-olah seluruh dunia di sekitar mereka telah melambat. Ketika tinju Ling Han bertabrakan dengan baju zirah yang menyala, bola api yang tak terbatas segera melonjak ke arahnya, ingin menghancurkan tinjunya. Namun, seberapa kuat fisik Ling Han? Selain itu, dia bahkan pernah mandi dengan api abadi sebelumnya. Karena itu, nyala api ini hanyalah gelitik di tangannya. Peng! Tanpa menerima sedikit pun kerusakan, tinju Ling Han menghantam wajah Liu Juntian dengan keras. Seperti ombak yang bergulung, riak yang tak terhitung jumlahnya mulai bergelombang di wajahnya. Dia kemudian diangkat dari kakinya dan dikirim terbang mundur. Adegan itu langsung dipercepat saat aliran waktu kembali normal. Liu Juntian jatuh ke tanah. Keheranan melanda puncak gunung. Masih terlalu dini untuk menyimpulkan siapa yang akan menang, namun satu hal sudah menjadi jelas. Liu Juntian menderita kerugian besar dalam pertukaran ini. Ling Han menarik tinjunya. Di antara mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang sama, fisiknya yang aneh berarti dia bisa mengabaikan serangan apapun dari lawan-lawannya. Gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan berasal dari alam surgawi, dan itu lebih merupakan salah satu teknik budidaya paling maju. Karena itu, bukankah memalukan jika dia bahkan tidak bisa menekan teknik budidaya dari alam abadi? Liu Juntian bangkit, wajahnya kaget. Dia tidak bisa menerima ini. Armornya yang menyala bahkan gagal melukai kulit Ling Han. Semua yang telah dicapai hanya menciptakan sedikit asap di tangan Ling Han. Ini serupa dengan manusia yang dengan cepat menyapu tangan mereka ke dalam api sama sekali tidak berbahaya. Bagaimana ini mungkin? Api surgawi saya dapat membakar bahkan elit di tingkat sempurna dari tingkat tubuh surgawi. Liu Juntian menarik napas dalam-dalam. Meskipun dia telah melepaskan salah satu serangan terkuatnya, jelas dia masih meremehkan Ling Han. Lawannya, pasti peringkat 2 tingkat raja. Pantas saja kau bertingkah sombong. Jadi, ternyata kau juga peringkat 2 tingkat raja. Dia meludah dengan suara yang mengerikan. Kata-katanya mengirimkan gelombang keributan melalui tingkatan raja. Peringkat 2 tingkat raja, galaksi kecil yang bahkan tidak memiliki elit tingkat sungai abadi sebenarnya telah menghasilkan peringkat 2 tingkat raja. Bagaimana mereka bisa menerima ini? Namun, jika Ling Han bukan peringkat 2 tingkat raja, bagaimana dia bisa mengirim Liu Juntian terbang? Haha, aku biasa saja, jawab Ling Han acuh tak acuh. Istrinya bahkan lebih mengesankan daripada dia adalah peringkat 3 tingkat raja. Ekspresi Liu Juntian menjadi lebih gelap. Bukankah peringkat 2 tingkat raja cukup mengesankan? Bagaimanapun, kebanyakan orang suci hanya memiliki peringkat 2 tingkat raja juga. Dengan kata lain, jika mereka berada pada level kultivasi yang sama, mereka bisa bertarung 1 lawan 1 dengan kebanyakan orang suci. Namun, dari jawaban Ling Han, peringkat 2 tingkat raja hanya biasa-biasa saja. Apalagi yang dia inginkan? Baiklah, kalau begitu mari kita lihat siapa di antara kita yang merupakan raja di antara raja.
Semangat bertarung melonjak dari Liu Juntian saat banyak pola surgawi hitam terwujud di tubuhnya. Mereka padat, dan pada akhirnya, mereka berubah menjadi rantai panjang yang melilit tubuhnya. Seolah-olah dia telah berubah menjadi dewa iblis yang hebat. Ledakan, seolah-olah mereka mengalami kelahiran alam semesta. Suara gemuruh petir keluar dari tubuh Liu Juntian. Ini adalah suara Dao. Suara Dao sebenarnya telah dirilis dari tubuh elit tingkat tubuh surgawi. Seberapa luar biasa ini, meskipun para penonton semua tingkatan raja, mereka tetap merasa tercengang dengan pemandangan ini. Tidak heran Liu Juntian menerima pujian dari seorang Sein. Memang, dia sudah jauh melampaui level tingkatan raja biasa. Faktanya, kehebatannya yang luar biasa bahkan memberikan tekanan tak berwujud pada tingkatan raja di sekitarnya, membuat keajaiban mutlak ini ingin menatapnya dengan kagum. Tekanan kuat ini juga memprovokasi Ling Han, menyebabkan dia melepaskan sikap sombongnya dan menjadi serius. Semangat juang yang intens meledak dari matanya, pupilnya memantulkan gambar benda langit yang meledak. Seolah-olah murid-muridnya mencerminkan pemandangan kehancuran dan penciptaan. Sayang sekali tidak ada yang memperhatikan ini. Kalau tidak, mereka pasti akan menjadi lebih terkejut. Kehancuran dan penciptaan ini adalah Dao tingkat tertinggi. Aku akan melenyapkanmu dengan satu pukulan. Liu Juntian meraung. Dia menyerbu ke depan, aura yang sangat mendominasi memancar dari tubuhnya. Tingkat raja tertinggi seperti mereka dapat bertempur tanpa jeda selama beberapa tahun atau bahkan beberapa ratus tahun. Namun, mungkin juga mereka bisa menentukan pemenang hanya dengan 2 atau 3 pertukaran. Ini semua tergantung pada apakah mereka bersedia melepaskan kartu truf terkuat mereka atau tidak. Jika ya, maka pertempuran secara alami akan berakhir dalam sekejap. Rantai peraturan yang telah dibentuk dari pola-pola surgawi membungkus seluruh tubuh Liu Juntian, membuatnya tampak seperti Raja Iblis. Namun, pada saat yang sama, ada juga suara Dao yang keluar dari tubuhnya seperti nyanyian. Kekuatan penjajaran ini dibuat untuk pemandangan yang sangat aneh. Namun, tidak ada yang meragukan kekuatan tertingginya saat ini. Ledakan, rantai di sekitar tubuhnya melesat, suara Dao juga berubah menjadi sosok emas yang memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Semua serangan ini melonjak ke arah Ling Han. Ini adalah teknik terkuat Liu Juntian. Ling Han juga tidak menahan diri. Dia akan bertarung dengan kekuatan penuhnya. Dalam sekejap mata, serangan Liu Juntian telah tiba. Weng, Ling Han melepaskan kekuatan surga sebelum berlari ke depan, tangannya mendorong ke atas saat dia juga mengaktifkan Tide of the Ages. Tanpa kecuali, rantai peraturan dan sosok emas keduanya mulai hancur dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Peng, peng, Ling Han mengalami serangan ini. Namun, bagaimana serangan yang memburuk yang terlatih-tatih di tepi luka ledakan atau menghentikannya? Dia menabrak mereka, langsung tiba di depan Liu Juntian. Tingkatan raja yang menyaksikan semuanya terpaku dengan keterkejutan. Serangan hebat seperti itu benar-benar gagal mempengaruhi Ling Han. Sebagai lawan Ling Han, Liu Juntian sudah mati rasa karena shock. Dia buru-buru mengangkat tangannya, menyilangkannya di depan dadanya. Origin Power melonjak di depannya, membentuk garis pertahanan terakhirnya. Namun, sangat disayangkan bahwa dia berada dalam kondisi terlemahnya setelah melepaskan teknik ultimate-nya. Selain itu, Ling Han telah melepaskan kekuatan surga, dengan paksa menekan kekuatannya dengan 2 bintang. Karena itu, pertahanannya saat ini sangat rapuh dan lemah. Ling Han meluncurkan pukulan lagi ke wajah Liu Juntian. Peng, seolah-olah itu terbuat dari air, perisai origin power Liu Juntian langsung hancur berkeping-keping. Tinju Ling Han menghantam wajahnya, membuatnya terbang. Namun, cahaya redup tiba-tiba muncul, dan desahan tiba-tiba keluar dari tubuh Liu Juntian. Desahan ini membawa kekuatan tertinggi, menyebabkan semua tingkatan raja di puncak gunung menjadi lemah di lutut. Ini adalah penindasan pada tingkat kehidupan. Itu seperti elit tingkat sungai abadi menghadapi elit tingkat tubuh surgawi, atau santo tingkat kejadian menghadapi elit tingkat sungai abadi.
Liu Juntian jatuh ke tanah dengan suara keras. Namun yang mengejutkan, hanya wajahnya yang merah dan bengkak. Dia tidak terbunuh. Ini tak terbayangkan, paling tidak karena pukulan Ling Han benar-benar sangat kuat. Faktanya, Ling Han telah mengeluarkan kekuatan penuhnya saat melakukan pukulan itu. Belum lagi Liu Juntian hanya berada di level ekstrim menengah. Tubuhnya seharusnya telah dilenyapkan bahkan jika dia berada di tahap puncak level puncak. Lagi pula, tidak semua orang memiliki fisik seaneh Ling Han. Setelah perisai origin power mereka hancur, tubuh mereka yang tidak terlindungi akan menjadi sangat lemah terhadap serangan. Semua tingkatan raja tercengang. Kali ini, keterkejutan mereka tidak lahir dari kekuatan Ling Han yang tak terduga. Sebaliknya, itu disebabkan oleh desahan dari tubuh Liu Juntian. Desahan itu bahkan menyebabkan jiwa mereka gemetar ketakutan. Ini adalah kekuatan dari Genesis Tier Sein, saya yakin, seseorang berseru. Tidak sulit untuk mencapai kesimpulan seperti itu. Banyak tingkatan raja berasal dari galaksi super besar, dan beberapa bahkan merupakan murid atau murid agung orang suci. Dengan demikian, wajar jika mereka bisa mengenali aura orang suci. Saya mengerti, ini adalah sesuatu yang disiapkan oleh orang suci di Pangkara. Memang, orang suci di Pangkara memiliki harapan yang tinggi untuk Liu Juntian. Jadi tidak mengherankan jika dia meninggalkan gumpalan auranya di dalam tubuhnya. Seperti yang diharapkan dari seorang Sein, dia menyelamatkan hidup Liu Juntian. Namun, itu hanya bisa menyelamatkannya sekali. Tingkat raja mengobrol di antara mereka sendiri, membahas apa yang baru saja mereka saksikan. Sementara itu, Ling Han jelas bisa menyerang untuk melakukan pukulan mematikan, atau dia bisa memanggil pedang iblis surgawi untuk mengakhiri hidup Liu Juntian. Namun, karena Sein di Pangkara telah muncul, dia membunuh Liu Juntian akan setara dengan dia melawan Sein di Pangkara. Saat ini, dia masih tidak memiliki hak untuk melawan seorang Sein. Jadilah itu, aku akan mengampuni hidup Liu Juntian. Saya akan berpura-pura bahwa saya sedang menghadapi seorang suci. Chapter 1437. Peringkat 3 tingkat raja, di alam abadi, surga dan bumi luar biasa. Namun, orang suci adalah yang terbesar. Beberapa orang suci akan memberi muka kepada orang lain. Namun, mungkin bahkan lebih sedikit orang yang dapat bertatap muka dengan orang suci. Jadi, Ling Han diam-diam membual pada dirinya sendiri dalam pikirannya. Namun, hanya itu yang bisa dia lakukan. Jika dia lebih kuat, dia bisa melakukan apa yang dia suka. Dia bisa saja membunuh Liu Juntian tanpa memberikan muka kepada Sein di Pangkara atau takut padanya. Kekuatan, kekuatan, kekuatan. Pada akhirnya, semuanya berputar di sekitar kekuatan. Tingkatan raja yang menyaksikan semua tidak bisa berkata-kata karena terkejut. Meskipun Liu Juntian bukan peringkat tertinggi di antara mereka, dia adalah satu-satunya peringkat 2 tingkat raja yang hadir. Ini berarti dia adalah yang paling kuat di antara orang-orang di tingkat kultivasinya. Namun, sebelum Ling Han, dia hampir dikalahkan dalam sekejap mata. Dengan perbandingan ini, terbukti betapa menakutkannya Ling Han. Tingkat raja ini terlalu aneh. Liu Juntian merangkak, ekspresinya sedih dan trauma. Dia selalu tahu bahwa orang suci di Pangkara telah meninggalkan gumpalan auranya di dalam tubuhnya. Aura ini akan menyelamatkan nyawanya jika dia menemukan bahaya yang fatal. Namun, ini adalah perlindungan dan ujian. Dia pernah sangat percaya diri, yakin bahwa gumpalan aura akan tetap bersamanya ketika dia memasuki Akademi Seni Bela Diri Starsen. Sekarang, bagaimanapun, kepercayaan dirinya telah hancur secara brutal. Gumpalan aura telah menghilang, dan dia pasti telah mengecewakan orang suci di Pangkara. Ini juga menandakan bahwa dia sudah mati sekali. Kompetisi Akademi Seni Bela Diri dalam 20 tahun, aku akan kembali untuk mengalahkanmu. Setelah mengatakan ini, Liu Juntian menuruni gunung, tidak menoleh ke belakang sekalipun. Dia adalah orang yang sangat beruntung, dan dia pernah mendapatkan teknik kultivasi yang luar biasa. Namun, mempraktikkan teknik kultivasi ini penuh bahaya. Faktanya, bahkan tingkat raja seperti dia akan menghadapi risiko kematian.
Dengan demikian, dia belum pernah berlatih teknik kultivasi ini sebelumnya. Berencana untuk memulai setelah dia memasuki Akademi Seni Bela Diri Pasir Bintang dan memiliki pengawasan dari Star Sensei. Sekarang, bagaimanapun, dia telah memutuskan untuk segera memasuki pengasingan dan berkultivasi. Dia akan menguasai teknik kultivasi ini dalam 20 tahun. Dengan demikian memberinya kekuatan untuk menghapus penghinaan hari ini. Dia, Liu Juntian, adalah raja di antara raja. Ling Han menggelengkan kepalanya. Dalam hal kehebatan pertempuran di antara mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang sama, Liu Juntian tidak lebih kuat dari Kaisar Batu atau Kaisar Utara. Sementara itu, Qi Huangji bahkan mungkin lebih kuat darinya. Menjadi seluas alam semesta, sama sekali tidak ada kekurangan keajaiban. Ada kilatan cahaya, dan permaisuri Luan Xing sudah melangkah maju. Dia mengangkat tangannya dan dengan cepat menunjuk ke beberapa orang. Kamu, setelah menunjuk ke semua orang, dia berkata, sudah waktunya makan batu. Mereka benar-benar harus makan batu. Tingkatan raja yang dipilih oleh permaisuri Luan Xing semuanya menunjukkan ekspresi canggung di wajah mereka. Mereka memang mengatakan bahwa mereka akan makan batu jika Ling Han menang. Namun, siapa yang mengira bahwa dia benar-benar akan menang jika mereka makan batu sebelum yang lain? Wajah apa yang masih mereka miliki, semuanya tetap diam dan tidak bergerak. Bagaimanapun, ada begitu banyak dari mereka, jadi apa yang bisa dilakukan permaisuri Luan Xing jika mereka melawan? Apakah dia berani menantang mereka semua sekaligus? Niat membunuh mulai mengalir dari permaisuri Luan Xing. Dia adalah individu yang sangat bangga, dan dia juga telah menjadi permaisuri selama 1 juta tahun. Keputusannya adalah keputusan surga. Jadi, siapa yang berani melawannya? Dia tidak keberatan melakukan pembunuhan besar-besaran. Seorang pria berbaju hijau terbang mendekat dan berkata, "Heh, gadis surgawi ini, mengapa kita tidak bertaruh?" Ada 3 garis pola garis putih di dahinya. Namun, pola berurat ini tidak memengaruhi penampilannya, malah membuatnya tampil lebih dalam. Dia pria yang cantik, pria yang sangat tampan. Mengapa kita tidak mengadakan pertandingan tanding? Jika Anda menang, saya akan memaksa orang-orang ini untuk makan kotoran dengan patuh, katanya dengan percaya diri dan angkuh. 10 atau lebih tingkatan raja yang telah kalah dalam pertaruhan mereka dengan permaisuri Luan Xing semuanya sangat marah. Jika mereka bekerja sama, siapa di tingkat tubuh surgawi yang bisa memblokir mereka? Namun, orang ini berani mengatakan bahwa dia akan memaksa mereka untuk makan kotoran dengan patuh. Dari mana asal keberaniannya? Saya Zhu Yue, kata pria itu. Ada kekaguman di matanya saat dia menatap permaisuri Luan Xing. Ini adalah wanita yang bisa menangkap jiwa seseorang bahkan tanpa perlu mengungkapkan penampilan aslinya. Karena itu, dia tidak bisa tidak merasakan cinta dan pemujaan padanya. Senyuman muncul di wajahnya, dan dia melanjutkan, "Jika aku menang, bagaimanapun, mengapa gadis surgawi ini tidak menunjukkan kepadaku penampilan aslinya? Apa yang kamu katakan?" Permaisuri Luan Xing sangat marah mendengar ini. Proyeksi ular besar perlahan terwujud di belakangnya, satu tanduk di kepalanya meskipun itu jelas ular. Seperti naga sejati, tubuhnya melingkar, kekuatan menakjubkan terpancar dari tubuhnya. "Jika kalah, kamu bisa makan batu di samping mereka," Permaisuri Luan Xing berkata dengan suara mengancam. Zhu Yue tertawa terbahak-bahak dan menjawab, "Setuju." Dengan satu pikiran, beberapa benda langit langsung muncul di belakang tubuhnya. Menghitung dengan hati-hati, jelas ada 4 benda langit kekalahan, masing-masing ditutupi dengan kata-kata kuno yang terus mengalir di permukaan mereka. Namun, tampaknya tidak mungkin untuk mengidentifikasi apa yang dikatakan kata-kata kuno ini. Tingkat sempurna dari tingkat tubuh surgawi, saya mencapai tingkat puncak di tingkat sungai gunung dan tingkat bulan matahari, kata Zhu Yue bangga. Sekarang, saya telah mencapai tingkat sempurna dari tingkat tubuh surgawi. Siapa yang cukup kuat untuk melawanku? Kata-katanya mengirimkan gelombang keributan melalui tingkatan raja. Apa? Peringkat ketiga 2 tingkat raja telah muncul, hanya ada 30 atau lebih tingkatan raja yang hadir. Sejak kapan peringkat 2 tingkat raja menjadi begitu biasa? Namun, tidak heran jika Zhu Yue begitu sombong.
dia adalah peringkat 2 tingkat raja di atas, berada di tingkat sempurna dari tingkat tubuh surgawi. Siapa di tingkat tubuh surgawi yang bisa menjadi lawannya? Hanya peringkat 3 tingkat raja yang bisa mengungguli dia. Namun, apakah ini mungkin? Bahkan di antara orang suci, hanya sedikit individu yang cukup luar biasa untuk menjadi peringkat 3 tingkatan raja. Menurut rumor, Star Sensei adalah salah satu tingkat raja tertinggi. Sementara itu, 9 muridnya semuanya memiliki peringkat 2 tingkatan raja. Jadi, mereka yang memasuki Akademi Seni Bela Diri Star Sen setidaknya harus memiliki peringkat 1 tingkatan raja. Jika seseorang ingin menjadi murid pribadi Star Sensei, mereka setidaknya harus menjadi peringkat 2 tingkat raja. Namun, Star Sensei akan mewariskan warisannya kali ini, jadi persyaratan untuk muridnya hanya akan lebih tinggi. Mungkin seseorang harus menjadi peringkat 3 tingkat raja untuk memiliki kesempatan. Persyaratan ini sangat tinggi. Hanya ada 4 tingkatan utama dari tingkat sungai gunung ke tingkat sungai abadi, namun seseorang harus mencapai tingkat puncak di 3 tingkat utama ini. Persyaratan seperti itu cukup gila untuk membuat mayoritas tingkatan raja menggelengkan kepala dan mendesah. Sementara itu, Zhu Yue tidak bisa membantu tetapi merasa angkuh. Awalnya, dia bukan orang yang pamer dan bertindak sombong. Namun, penampilan permaisuri Luan Xing membuatnya berubah pikiran. Seperti burung merak yang memamerkan bulunya, dia sangat ingin menunjukkan bakatnya untuk menangkap jantung keindahan. Bagaimana itu? Apakah Anda memahami kekuatan dan kekuatan saudara ini sekarang? Cepat, tunjukkan tatapan memuja dan menyembahmu. Ledakan, permaisuri Luan Xing mengecam, alam semesta tampaknya runtuh saat telapak tangannya menekan. Ekspresi Zhu Yue berubah drastis. Kekuatan telapak tangan ini terlalu menakutkan. Bahkan, aliran darahnya terhenti, hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Teror yang menimpanya seolah-olah dia bersembunyi di dekat gerbang neraka. Dia melakukan upaya simbolis untuk memblokir. Namun, kekuatan permaisuri Luan Xing yang tak terhentikan melonjak, segera meledakkannya ke belakang. Dia seperti belalang yang mencoba menghentikan kereta tidak berguna dan dikalahkan tanpa harapan. Peng, tubuhnya membubung di udara sebelum menghantam tanah dengan pose yang indah. Ini, keheningan langsung menyelimuti tingkatan raja. Satu-satunya suara yang tersisa adalah nafas berat. Zhu Yue adalah peringkat 2 tingkat raja. Selain itu, dia juga berada di tingkat sempurna dari tingkat tubuh surgawi. Bagaimana dia dikirim terbang dengan satu tamparan? Wanita ini, dia berada di tingkat puncak dari tingkat tubuh surgawi. Apa bedanya jika seseorang telah mencapai tingkat puncak Sun Moon Tier dan Mountain River Tier? Jika mereka menemukan seseorang yang telah mencapai tingkat puncak dari tingkat tubuh surgawi, nasib mereka hanya dapat dijelaskan dalam satu kata: kekalahan. Ini akan menjadi kasus bahkan jika orang terakhir tidak mencapai level puncak di 2 tingkatan sebelumnya. Tentu saja, ini kecuali keduanya telah mencapai tingkat sungai abadi. Pada tahap itu, orang yang telah mencapai 2 level puncak pasti akan lebih kuat daripada orang yang hanya mencapai 1 level. Semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin sulit untuk mencapai level puncak. Dengan demikian, sebagian besar tingkatan raja hanya akan mencapai tingkat puncak tingkat sungai gunung. Itu juga karena peringkat 2 tingkat raja itu sangat langka, dan peringkat 3 tingkat raja. Nah, di seluruh ratusan galaksi tetangga, hanya Star Sensei yang berhasil menjadi peringkat 3 tingkat raja. Dia bahkan telah mencapai tingkat puncak dari tingkat tubuh surgawi. Jadi sangat mungkin bahwa wanita ini juga telah mencapai tingkat puncak tingkat sungai gunung dan tingkat puncak tingkat bulan matahari. Peringkat 3 tingkat raja. Chapter 1438. Makan batu. Peringkat 3 tingkat raja. Tingkatan raja semuanya mati rasa karena terkejut. Saat ini, yang bisa mereka lakukan hanyalah bernapas dengan berat sambil menonton. Meskipun ini hanya spekulasi, itu adalah spekulasi yang memiliki setidaknya 80% kemungkinan benar. Bahkan mungkin 90%. Apakah Zhu Yue kuat? Pastinya. Namun,
Bahkan seseorang sekuat dia telah dikalahkan dalam sekejap. Ini semakin menyoroti betapa menakutkan permaisuri ini. Kekuatannya begitu kuat sehingga dia telah menghancurkannya dengan satu serangan. Itu pilihanmu. Kamu bisa makan batu sendiri, atau aku bisa memaksamu makan batu, kata permaisuri dengan tenang. Mereka benar-benar berani mempertanyakan kemampuan Ling Han. Di matanya, ini adalah kejahatan yang menjijikkan. Raja tingkatan yang telah kalah dalam pertaruhan melawannya tidak bisa menahan meringis. Betapa memalukan, mereka benar-benar harus makan batu sebelum orang lain. Apalagi ini adalah Gunung Angin Ungu. Setiap batu, setiap pohon, dan setiap helai rumput dipengaruhi oleh aura seorang suci. Makan batu di gunung ini pasti akan mempengaruhi pencernaan mereka. Namun, apakah mereka berani menentangnya? Bahkan Zhu Yue telah dikalahkan dalam satu pertukaran. Selain itu, mereka yang berada di tingkat puncak tingkat tubuh surgawi sama kuatnya dengan para elit di tingkat paling rendah dari tingkat sungai abadi. Bagaimana mereka bisa menantang elit seperti itu? Tingkat raja lainnya semua tertawa geli saat mereka menonton. Mereka secara alami senang melihat orang-orang ini dipermalukan. Faktanya, akan lebih baik jika mereka pergi dengan ekor di antara kaki mereka. Dengan begitu, persaingan untuk memasuki Akademi Seni Bela Diri Star Sen dalam waktu 20 tahun akan menjadi sedikit kurang ketat. Bagaimanapun, mereka semua adalah tingkatan raja. Jadi siapa yang berani mengatakan bahwa mereka benar-benar percaya diri? Tentu saja, ini mengabaikan pangkat 2 tingkatan raja. Ada terlalu sedikit dari tingkatan raja ini, dan Akademi Seni Bela Diri Bintang Pasir juga merekrut 900 murid kali ini. Jika ada lebih banyak peringkat 2 tingkat raja dari ini, itu akan terlalu sulit dipercaya. Aku tidak akan memakannya, seseorang berteriak menantang. Tuan-tuanku adalah Yang Mulia Awan Harimau, dan dia adalah seorang elit di tingkat yang sempurna dari tingkat Sungai Abadi. Karena dia tidak bisa mengalahkan permaisuri Luan Xing, dia hanya bisa menggunakan latar belakangnya untuk mengancamnya. Aku juga tidak makan batu. Silsilah tuanku adalah dari orang suci asal lengkap. Orang ini memiliki latar belakang yang lebih mengesankan. Permaisuri Luan Xing menderu dengan dingin sebelum tiba-tiba menyerang. Tungkai dari tingkatan raja yang menantang langsung hancur. Tingkat raja ini runtuh ke tanah, mengerang kesakitan. Permaisuri Luan Xing tetap diam saat dia mengalihkan pandangannya ke tingkatan raja yang tersisa. Ini adalah ancaman diam-diam. Jika mereka menolak makan batu, inilah nasib mereka. Apa elit tingkat Sungai Abadi? Apa Genesis Tier Sein? Dia tidak peduli tentang latar belakang tingkatan raja ini. Tingkat raja meringis lagi. Wanita ini tidak hanya kuat, tapi dia juga sangat berani. Dia tidak peduli terlepas dari apakah tuan mereka berada di tingkat Sungai Abadi atau tingkat kejadian. Dia berniat memaksa mereka untuk memakan batu. Beberapa orang melangkah maju, masing-masing mengambil batu dan dengan patuh mulai memakannya. Renyahnya saat mengunyah sangat keras dan memalukan. Apa yang aku lihat? Para elit tingkat tubuh surgawi dan manusia bersayap di langit semuanya mengusap mata mereka karena terkejut. Mereka hampir tidak percaya apa yang mereka saksikan. Astaga, orang-orang di kaki Gunung Angin Ungu sangat penasaran, bertanya, Senior Chen, apa yang terjadi? Paman Liu, apa yang kamu lihat? Kakek buyut, cepat beritahu kami. Namun, seolah-olah para pembudidaya di langit semuanya menjadi bodoh. Setelah waktu yang lama, elit tingkat tubuh surgawi generasi yang lebih tua akhirnya menenangkan diri, berkata, beberapa tingkatan raja kalah taruhan, dan mereka sekarang makan batu. Suaranya bergetar, dan jelas bahwa dia masih belum pulih sepenuhnya dari keterkejutannya. Banyak dari mereka langsung tercecer karena takjub. Makan batu, itu adalah tingkatan raja, wajah dan reputasi mereka bahkan lebih penting daripada nyawa mereka. Bagaimana mereka bisa melakukan tindakan yang memalukan seperti itu? Namun, kenyataan membuktikan bahwa antara wajah dan kehidupan mereka, justru hidup mereka yang jauh lebih penting. Apa yang mereka pertaruhkan? Siapa yang mereka pertaruhkan? Para pembudidaya di kaki gunung semuanya terpikat oleh apa yang sedang terjadi.
Setelah mengetahui bahwa Ling Han telah mengalahkan Liu Juntian dan bahwa Permaisuri Luan Xing telah mengalahkan peringkat 2 tingkat raja di tingkat sempurna dari tingkat tubuh surgawi dengan satu serangan, mereka semua tercengang dengan keterkejutan dan ketakutan. Awalnya, tidak satu pun dari mereka yang percaya diri dengan kemampuan Ling Han dan teman-temannya. Namun, siapa yang mengira bahwa mereka sebenarnya mendominasi dan kuat ini? Tidak hanya mereka semua tingkatan raja, tetapi bahkan ada peringkat 2 dan peringkat 3 tingkatan raja di antara mereka. Astaga, aku akan jadi gila. Saya pernah mendengar bahwa mereka semua berasal dari galaksi cahaya timur, yang hanya merupakan galaksi kecil. Ini adalah galaksi kecil yang bahkan tidak memiliki elit tier sungai abadi. Siapa yang bisa memberitahu saya, bagaimana galaksi seperti itu menghasilkan peringkat 3 tingkat raja? Para pembudidaya semua menangkupkan kepala mereka saat mereka berseru kaget. Ini terlalu luar biasa. Tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya, tetap saja mereka seperti sedang bermimpi. Di atas puncak gunung, Zhu Yue perlahan merangkak berdiri, berencana untuk bergegas pergi dan melarikan diri saat tidak ada yang melihat. Dia tidak bisa memaksa dirinya untuk makan kotoran dan yang lainnya. Dengan sekejap, Permaisuri Luan Xing telah tiba di hadapannya, menghalangi jalan pelariannya. Sosoknya yang sempurna memancarkan aura kuat yang mampu menekan bahkan surga. Ekspresi Zhu Yue langsung berubah, dan dia berkata, "Celestial Maiden, kamu harus selalu memilih untuk memaafkan jika memungkinkan. Saya peringkat 2 tingkat raja, dan bahkan jika saya tidak menjadi peringkat 3 tingkat raja, kecakapan bertempur saya tidak akan lebih lemah dari Anda ketika saya maju ke tingkat sungai abadi. Sebaiknya jangan memaksakan, Pak." Permaisuri Luan Xing membuat gerakan menamparkan, dan Zhu Yue langsung dikirim terbang. Sederet giginya dicabut paksa. Permaisuri berbalik, berkata, "Phoenix Surgawi, bawakan aku tongkat dan tali." "Iya, kakak." Heavenly Phoenix Divine Maiden buru-buru melakukan apa yang diminta permaisuri. Kedua wanita itu kemudian mengikat Zhu Yue dengan erat, menyegel kultivasinya saat mereka melakukannya. Bagaimana Zhu Yue bisa membebaskan diri dan melarikan diri dari mereka? Dia digantung tinggi pada tongkat, bergoyang tak berdaya setiap kali angin gunung bertiup. Hebat, reputasi dan wajahnya benar-benar hancur sekarang. Raja tingkatan yang sedang makan batu melirik, keringat dingin langsung mengalir di dahi mereka. Mereka mulai memakan batu mereka dengan lebih banyak energi dan kekuatan. Seolah-olah ini bukan batu yang telah ditempa oleh seorang suci, melainkan makanan yang sangat menggugah selera. Retak, suara mengunyah mereka sangat renyah. Kaisar Hujan tertawa terbahak-bahak saat dia melangkah maju, bertanya, "Siapa yang ingin berdebat denganku?" Dia memanggil 4 tubuh surgawinya, mengungkapkan budidayanya kepada semua orang yang hadir. Ini juga untuk mencegah mereka yang berada pada ekstrim tinggi atau bahkan ekstrim sedang untuk menantangnya. Lagi pula, bertahan melawan mereka akan terlalu membosankan dan tidak ada gunanya. "Aku akan melawanmu," seorang pria muda berbaju ungu berkata saat dia berjalan. Ada lapisan sisik di kulitnya, dan itu seolah-olah ditempa dari besi halus. Mereka memancarkan aura yang sangat dingin. Ling Han dan teman-temannya terlalu mendominasi. Mereka pertama kali mengalahkan Liu Juntian, kemudian mengalahkan Zhu Yue. Hal ini menyebabkan perasaan permusuhan muncul di benak raja tingkatan yang tersisa. Ada bola api di dada mereka, dan mereka ingin meraih kemenangan melawan salah satu teman Ling Han. Bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkan Ling Han atau Permaisuri Luan Xing, penantang ini berada di tingkat sempurna dari tingkat tubuh surgawi, dan 4 benda langit yang dia lepaskan semuanya memiliki ukuran yang sama. Jelas bahwa dia telah mencapai tahap puncak dari tingkat kesempurnaan. Datang Kaisar Hujan meraung saat dia menyerbu dan segera melayangkan pukulan. Jalannya adalah salah satu dominasi, dan dia akan dengan berani menyerang terlepas dari siapa lawannya. Faktanya, dia akan berani menyerang bahkan jika lawannya adalah seorang saint. Ledakan, 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 pria muda itu tidak penurut. Meskipun dia hanya peringkat 1 tingkat raja, Kaisar Hujan juga belum mencapai tingkat puncak dari tingkat tubuh surgawi. Dengan demikian,
jarak di antara mereka sangat minim. Selain itu, timbangan pada pemuda itu memiliki kemampuan pertahanan yang luar biasa, mampu menghilangkan sebagian besar kekuatan di balik serangan Kaisar Hujan. Jadi, meskipun kekuatannya 1 hingga 2 kali lebih lemah dari Kaisar Hujan, dia bisa mengandalkan pertahanannya yang kuat untuk mengurangi kerugian ini. Ini adalah keuntungan dari garis keturunannya. Namun, ini juga batas dari apa yang bisa dicapai garis keturunannya. Terlepas dari garis keturunan dari keajaiban tertinggi kuno, seberapa kuat dan perkasa garis keturunan lainnya ini, Kaisar Hujan dengan kejam mengalahkan pemuda itu setelah hanya melempar 37 pukulan. Tanah penuh dengan sisik pemuda itu. Selain itu, pemuda itu tidak punya alasan untuk kehilangannya. Dia telah kalah secara komprehensif. Tidak mungkin, kan? Apakah ini peringkat 2 tingkat raja lainnya? Astaga, banyak tingkatan raja tingkat tinggi ini dihasilkan oleh galaksi super kecil. Ini tidak masuk akal. Jangan bilang kalau teman mereka yang lain juga peringkat 2 tingkat raja. Kenapa aku merasa mereka semua begitu? Ini, tingkatan raja yang tersisa tidak dapat dan tidak mau menerima kenyataan ini. Sejak kapan peringkat 2 tingkat raja menjadi begitu biasa? Selama siklus perekrutan sebelumnya dari Akademi Seni Bela Diri Star Sen, hanya akan ada 20 tingkatan raja di level ini. Namun sekarang, ada beberapa tingkatan raja seperti itu di puncak gunung ini saja. Selain itu, bahkan ada peringkat 3 tingkat raja di antara mereka. Chapter 1439. Gu Daoyi. Pertemuan mencicipi teh dan diskusi Dao antara tingkatan raja akhirnya menjadi platform bagi Ling Han dan teman-temannya untuk melenturkan kekuatan mereka. Suran dan Noxian Lesein juga melangkah maju satu demi satu, dengan mudah mengalahkan tingkat raja manapun yang menantang mereka. Mereka juga peringkat 2 tingkat raja. Hanya ketika Heavenly Phoenix Divine Maiden melangkah maju, tingkatan raja merasa normalitas telah kembali. Ini karena akhirnya ada peringkat 1 tingkat raja di antara kelompok Ling Han. Di antara 6 tingkat raja, 4 kekalahan di antaranya adalah peringkat 2 tingkat raja, sementara salah satunya lebih dari peringkat 3 tingkat raja. Ini benar-benar kekuatan yang tangguh. Sangat mungkin bahwa mereka semua akan memenuhi syarat untuk masuk ke Akademi Seni Bela Diri Star Sen. Setidaknya, itu tidak akan menjadi masalah bagi mereka berlima. Betul sekali. Jika bahkan peringkat 2 tingkat raja tidak memiliki hak untuk masuk, maka kita semua bahkan tidak akan memiliki kesempatan. Semua orang menggelengkan kepala karena tidak percaya. Namun, akankah tingkatan raja kehilangan kepercayaan mereka dengan mudah? Mereka segera menguatkan diri dan menemukan kembali kepercayaan diri mereka. Setelah mencapai tingkat sungai abadi, mereka akan diseret kembali ke garis awal yang hampir sama. Tidak akan ada celah besar antara peringkat 1 dan peringkat 2 tingkat raja. Dengan kata lain, mereka masih punya peluang. Selain itu, jika mereka bisa mencapai tingkat puncak tingkat tubuh surgawi atau tingkat sungai abadi, itu pasti akan lebih mengesankan. Tentu saja, kesulitan untuk melakukannya secara alami akan berlipat ganda dari mencapai tingkat puncak dari tingkatan utama sebelumnya. Pada kenyataannya, hanya sedikit orang yang bisa mencapai tingkat puncak tingkat tubuh surgawi setelah gagal mencapai tingkat puncak tingkat bulan matahari. Demikian pula, hanya sedikit orang yang bisa mencapai tingkat puncak tingkat sungai abadi setelah gagal mencapai tingkat puncak tingkat tubuh surgawi. Ini lebih terjadi pada kasus Genesis Tier Signs. Jika seseorang benar-benar berhasil mencapai tingkat puncak tingkat kejadian, mereka pasti akan menjadi penguasa di antara orang suci. Mereka akan menjadi raja tingkat tertinggi yang bisa mengalahkan siapapun dengan cara mereka. Namun, peringkat 5 tingkatan raja hanya pernah ada di legenda. Mereka tidak pernah muncul dalam kehidupan nyata. Bagaimanapun, itu tidak lama sebelum pertemuan tingkatan raja berakhir. Sebagian besar tingkatan raja juga bertukar alamat mereka saat ini pada akhir pertemuan. Mereka tidak berencana untuk bertualang ke tempat yang jauh selama waktu ini, dan mereka akan diam-diam menunggu Akademi Seni Bela Diri Star Sen untuk memulai perekrutan.
Bagaimanapun, hanya ada 20 tahun atau lebih sampai saat ini tiba. Bagi mereka, 20 tahun akan berlalu secepat sekejap mata. Sementara itu, Ling Han dan yang lainnya baru tiba sepagi ini karena mereka khawatir Akademi Seni Bela Diri Star Sen akan memulai perekrutannya lebih awal. Lagi pula, rencana waktu 100 tahun itu hanya konseptual, tidak tepat. Mereka menetap di kota terdekat, memurnikan pil dan berkultivasi seiring berjalannya waktu dengan tenang. Semakin banyak tingkatan raja tiba di planet figur kayu, beberapa di antaranya ceroboh dan mencari pertempuran di mana-mana Kaisar Hujan adalah salah satunya. Di antara tingkatan raja ini, beberapa di antaranya tampil mengesankan, dan dengan demikian menjadi terkenal di seluruh area. Misalnya, Kaisar Hujan telah menerima gelar Iblis Tinju. Ini karena dia hanya menggunakan tinjunya selama pertempuran, mengandalkan gaya bertarungnya yang dominan untuk melenyapkan lawan-lawannya. Dia seperti iblis yang gila. Namun, yang menarik perhatian Ling Han adalah fakta bahwa Gu Daoyi juga telah tiba. Dia telah menjadi bintang baru yang cemerlang, menarik perhatian dan pengikut dari banyak orang. Menurut rumor, bahkan tingkatan raja telah tunduk padanya, dengan rela menjadi pengikutnya. Fakta ini saja sudah cukup untuk mengirimkan gelombang kejut melalui Wood Figur Planet. Itu adalah tingkatan raja, mereka adalah makhluk tinggi dan perkasa yang bisa memandang rendah orang lain. Namun, mereka benar-benar menjadi pengikut orang lain. Ini adalah bukti karisma dan kekuatan mendalam Gu Daoyi. Kalau tidak, bagaimana tingkatan raja tunduk padanya dan menjadi pengikutnya? Tidak ada yang tahu apa peringkat raja tingkat Gu Daoyi. Namun, saat ini, dia adalah bintang yang paling bersinar di planet ini. Kekuatan dan kemasyhurannya jauh di atas orang lain. Sementara itu, Permaisuri Luan Xing juga menjadi terkenal. Ini karena dia telah mengalahkan Zhu Yue dalam satu serangan. Beberapa tingkatan raja telah datang untuk menantangnya setelah mendengar ini, namun mereka semua telah ditekan olehnya dalam satu serangan. Dan dengan demikian, dia diberi gelar King Tier Assassin. Ada dua lapisan makna di balik judul ini. Pertama, ini mewakili kekuatannya yang luar biasa. Kedua, ini menggambarkan pesonanya yang menakjubkan. Tingkat raja yang menyaksikan kecantikannya semua akan terpesona olehnya, bersedia menjadi rakyatnya yang setia. Jika ada seseorang yang bisa menyaingi popularitas Gu Daoyi, itu adalah Permaisuri Luan Xing. Saat ini, semua orang dengan penuh semangat mengantisipasi pertempuran antara dua tingkatan raja yang terkenal ini. Gu Daoyi, ya, Ling Han menceritakan kejadian Gua Raja Obat kepada Permaisuri Luan Xing. Ekspresi serius muncul di wajah Permaisuri Luan Xing saat dia mendengar kisah Gu Daoyi. Dia awalnya adalah elit dari alam surgawi. Fakta ini saja sudah cukup untuk mengejutkan semua orang di alam abadi. Setelah menjalani 9 kehidupan dan mengubur 9 tubuh sebelumnya, dia akhirnya menggunakan ini untuk memelihara janin surgawi dari kehidupan ke-10-nya. Bahkan di alam surgawi, janin surgawi seperti itu akan sangat langka dan terkemuka. Selain itu, mereka yang memiliki janin surgawi juga akan memiliki bakat yang menantang surga. Apakah Anda yakin bahwa dia menguburkan 9 mayat sebelumnya dan mengasuh janin surgawi selama 10 hidupnya? Permaisuri Luan Xing bertanya, tampak sedikit emosional. Bahkan, tubuh langsingnya pun gemetar. Saya yakin, Ling Han menjawab dengan anggukan. Apa yang salah? Dia pasti berlatih seni surga 9 kematian. Permaisuri Luan Xing berkata dengan pasti. Bagaimana Anda tahu? Permaisuri Luan Xing berhenti sejenak seolah mengingat sesuatu. Setelah beberapa lama, dia menjawab, nenek moyang kuno dari suku 9 ular memperoleh teknik budidaya di situs kuno. Karena teknik kultivasi inilah mereka dapat menjadi terkenal di seluruh alam surgawi. Teknik budidaya ini adalah seni surga 9 kematian. Apa? Ling Han tercengang. Lalu kenapa Gu Daoyi juga berlatih seni surga 9 kematian? Apakah dia juga anggota dari 9 suku ular? Permaisuri Luan Xing menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Pada saat itu, setiap anggota 9 suku ular meninggalkan alam surgawi, tidak meninggalkan satupun anggota suku.
Gu Daoyi pasti mewarisi seni surga 9 kematian setelah memasuki tanah leluhur suku 9 ular. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Mungkin dia bahkan lebih memahami seni surga 9 kematian daripada yang saya miliki. Bagaimanapun, saya hanya mewarisi teknik kultivasi ini dari garis keturunan saya. Namun, garis keturunan saya sama-sama membatasi penguasaan dan pemahaman saya tentang teknik kultivasi ini. Selain itu, leluhur kuno dari 9 suku ular juga tidak mencapai pencapaian hebat dalam seni surga 9 kematian. Jadi, bahkan jika garis keturunan saya terbangun, saya masih tidak akan mencapai tingkat puncak seni surga 9 kematian. Jadi, aku pasti harus kembali ke tanah leluhur dari 9 suku ular untuk secara pribadi membaca naskah seni surga 9 kematian. Ling Han tercengang, berkata, dengan kata lain, garis keturunan dari 9 suku ular tidak melekat, melainkan hasil dari latihan seni surga 9 kematian. Permaisuri Luan Xing tersenyum hangat, menjawab, tidak ada garis keturunan yang melekat. Hanya karena leluhur suatu suku telah mempraktikkan atau menciptakan teknik kultivasi yang kuat dan menggabungkannya ke dalam garis keturunan mereka sehingga mereka dapat menurunkannya dari generasi ke generasi. Namun, semakin besar kesenjangan generasi, semakin tipis garis keturunan ini. Ling Han merenung sejenak sebelum bertanya, jika Anda mendapatkan 9 kematian seni surga lengkap, akankah tingkat kultivasi Anda naik lebih cepat? Tentu, jawab Permaisuri Luan Xing dengan anggukan. Mengubur 9 mayat sebelumnya untuk melahirkan janin surgawi ke-10 adalah teknik rahasia peringkat tertinggi dari seni surga 9 kematian. Saya hanya mengetahui keberadaan teknik ini, tetapi sebenarnya saya tidak tahu bagaimana cara mempraktikkannya. Jika saya dapat menyerap kekuatan janin surgawi, 9 tubuh ular saya pasti akan berkembang menjadi bentuk yang paling sempurna. Ling Han segera bertepuk tangan, berkata, kalau begitu kita pasti harus menangkap Gu Daoyi dan memaksanya untuk menyerahkan seni surga 9 kematian dan janin surgawi. Kamu tampak lebih antusias dari saya, Permaisuri Luan Xing bertanya sambil tersenyum. Ekspresi Ling Han menjadi serius, dan dia berkata, tentu saja, saya ingin Anda mencapai tingkat kejadian secepat mungkin. Permaisuri tersendat sejenak sebelum sadar. Ling Han sangat ingin menidurinya, namun, dia benar-benar mengatakan itu dengan keseriusan seperti itu. Namun, dia menyukainya. Karena dia tidak bisa bercinta dengan permaisuri, dia akan menaklukkan Heavenly Phoenix Divine Maiden terlebih dahulu. Mereka semua adalah istrinya. Jadi dia tidak bisa memperlakukan yang satu lebih baik dari yang lain. Apalagi, perempuan yang melakukan kekerasan ini bahkan pernah menjanda selama 10.000 tahun. Mungkin sudah waktunya untuk memberinya hadiah. Ling Han memasuki menara hitam setelah memperbaiki beberapa pil. Saat ini, Heavenly Phoenix Divine Maiden berada di bawah tekanan besar. Dengan demikian, dia akan berkultivasi di bawah pohon reinkarnasi kapanpun dia punya waktu. Ini agar dia bisa mengikuti jejak orang lain. Jika tidak, mungkin saja dia bahkan gagal masuk ke Akademi Seni Bela Diri Starsen. Istriku, aku datang untuk mengantarkan beberapa pil alkimia untukmu. Ling Han menemukan alasan untuk berbicara dengannya. Jika tidak, jika wanita yang kejam ini menjadi keras kepala, dia bahkan akan mengabaikannya. Chapter 1440. Harmoni Perkawinan. Heavenly Phoenix Divine Maiden secara paksa diseret ke samping oleh Ling Han, dan dia berkata dengan kesal, kamu sudah memberiku beberapa pil alkimia beberapa hari yang lalu. Mengapa Anda segera membawakan saya lebih banyak? Karena aku rindu kamu, Ling Han berkata sambil tersenyum. Heavenly Phoenix Divine Maiden menatapnya, dan berkata, apakah kamu memiliki pikiran kotor? Ling Han tertawa kecil, dan menjawab, apakah memikirkanmu adalah pikiran yang kotor? Sai, di manakah dasar kepercayaan yang seharusnya ada di antara orang-orang? Heavenly Phoenix Divine Maiden juga terkekeh, berkata, jika tanganmu tidak meraba-raba aku, mungkin aku akan mempercayaimu. Ling Han memasang ekspresi serius, dan berkata, saya akan melakukan pemeriksaan tubuh untuk menentukan apakah Anda menjadi lebih gemuk atau lebih kurus.
Lalu apakah saya menjadi lebih gemuk atau lebih kurus? Tanya Heavenly Phoenix Divine Maiden, memberinya pandangan ke samping. Tubuhmu terasa sangat enak, bisik Ling Han ke telinganya, tidak memberikan jawaban langsung. Masing-masing tangannya telah menaklukkan salah satu payudaranya yang indah, napasnya yang hangat mengalir di lehernya yang halus dan seperti giok. Wajah Heavenly Phoenix Divine Maiden sangat memerah, bahkan lehernya memiliki semburat merah jambu. Ini adalah pemandangan yang memabukkan. Sialan cabul, gadis surgawi Phoenix surgawi bergumam pelan. Kedua payudaranya telah ditaklukkan, dan ini menyebabkan darahnya mengalir ke seluruh tubuhnya dalam kegembiraan. Terlebih lagi, lehernya sebenarnya adalah lokasi yang lebih sensitif, dan nafas hangat yang mengalir di atasnya menyebabkan tubuh rampingnya tanpa sadar bergidik. Istriku, tubuhmu sangat lembut dan kenyal, kata Ling Han puas. Reaksi Heavenly Phoenix Divine Maiden adalah penyemangat terbaik untuknya. Berhenti menyia-nyiakan, saya masih perlu berkultivasi, kata Heavenly Phoenix Divine Maiden. Dia sangat mudah malu. Katakanlah, istri, kamu cukup berkulit tebal untuk bertindak sebagai janda saya selama 10.000 tahun. Tidak peduli apa, aku harus menjadikanmu istriku yang sebenarnya hari ini. Hanya dengan begitu aku bisa membalas perasaan setiamu. Ling Han mulai menanggalkan pakaiannya, satu lapis demi lapis. Dasar cabul, Heavenly Phoenix Divine Maiden buru-buru mencoba menghentikannya. Namun, setiap kali dia mencoba untuk menjaga satu bagian tubuhnya, bagian lain dari tubuhnya akan ditelanjangi. Pada akhirnya, dia gagal menjaga bagian manapun dari tubuhnya. Ling Han mendecakkan lidahnya dengan heran, berkata, istriku, kulitmu sangat putih dan halus, seperti diukir dari batu giok. Lihat, tanganku tidak bisa menahan diri. Mereka sudah meluncur ke bawah. Heavenly Phoenix Divine Maiden sangat malu, dan dia tidak bisa membantu tetapi memelototinya. Ling Han sebenarnya menggodanya, tolong, jangan, dalam kondisinya saat ini, dia hanya bisa memohon pada Ling Han untuk berhenti. Ling Han terkekeh, dan berkata, istriku, ketika kamu pergi ke tempatku saat itu, kamu akan mengambil apapun yang kamu inginkan. Namun, apakah saya pernah berdebat dengan Anda? Setelah 10.000 tahun, inilah saatnya bagi saya untuk mencari pembayaran bersama dengan bunga. Ling Han, Tuan Muda Han, Kakak Han. Semakin banyak Heavenly Phoenix Divine Maiden memanggilnya, suaranya semakin menggoda. Nyatanya, seruan terakhir, Saudara Han, hampir meluluhkan hati Ling Han. Biarkan aku pergi sekali, oke? Baik, panggil aku saudara beberapa kali, kata Ling Han, tidak mundur dari posisinya. Saudara Han, saudara yang baik, panggil Heavenly Phoenix Divine Maiden, wajahnya memerah sepenuhnya. Ini lebih seperti itu. Heavenly Phoenix Divine Maiden menghela nafas lega. Apakah Ling Han akhirnya akan mundur? Namun, dia langsung tercengang karena bukan hanya Ling Han tidak menunjukkan tanda-tanda mundur, tapi dia bahkan melangkah lebih jauh, meraihnya di pelukannya dan membawanya ke kamar tidur. Kamu akan menarik kata-katamu, dia hampir menangis. Dia buru-buru melingkarkan lengannya di leher Ling Han, tidak membiarkan dia menurunkannya. Dia kemudian menggigit bahunya, dan berkata, Ling Han, mengapa kamu menarik kembali kata-katamu? Hehe, kapan aku bilang aku akan mundur jika kamu memanggilku saudara? Ling Han bertanya dengan senyum nakal. Sialan mesum, aku akan bertarung sampai mati denganmu. Heavenly Phoenix Divine Maiden memutar tubuh langsingnya saat dia mulai melawan secara agresif. Peng, 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 keduanya menjadi terjerat saat mereka bentrok. Aduh, Ling Han tiba-tiba berteriak kesakitan, berkata, istri, kamu mau menendang kemana itu Little Han? Jika kau menghancurkan Han kecil, orang yang menderita adalah dirimu. Heavenly Phoenix Divine Maiden merasa malu dan khawatir. Dia secara tidak sengaja menendang Ling Han di antara kedua kakinya. Tidak sakit, kan? Bagaimana tidak terluka? Ada sensasi terbakar di sekujurnya. Hah, saya pikir bola saya akan hancur. Heavenly Phoenix Divine Maiden begitu khawatir sampai wajahnya memudar. Dia hanya merasa malu,
dan bukannya dia tidak ingin bercinta dengan Ling Han? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Bisakah kau memeriksanya untukku dan juga menghibur Han kecil? Heavenly Phoenix Divine Maiden tersendat sesaat sebelum menyadari bahwa dia telah menjadi korban dari siasat jahat Ling Han. Betapa menakjubkannya fisiknya, bagaimana dia bisa terluka olehnya? Dia dengan agresif memukuli dadanya, berseru, "Sialan mesum, kau mempermainkanku lagi." Namun, Ling Han mengabaikan kata-katanya, malah dengan penuh gairah menyegel bibirnya dengan ciuman. Hal ini menyebabkan Heavenly Phoenix Divine Maiden perlahan-lahan menjadi tenang. Dia kemudian mengulurkan tangan dan memeluk lehernya, tubuh mereka yang kusut menyebabkan dia akhirnya kehilangan pertahanannya. Ling Han akhirnya memasukinya, menyebabkan dia mengeluarkan erangan lembut dan memabukkan. Ini adalah urusan yang penuh gairah dan panas. Setelah beberapa lama, kamar tidur akhirnya menjadi sunyi. Heavenly Phoenix Divine Maiden sedang beristirahat di pangkuan Ling Han, pipinya yang cantik masih memerah-memerah. Dia meninju dada Ling Han, berkata, "Kamu menggangguku. Setelah diintimidasi olehmu selama bertahun-tahun, tidak bisakah kamu mengizinkanku untuk mengganggumu sekali atau dua kali?" Ling Han tertawa terbahak-bahak dan melanjutkan, "Saya laki-laki, jadi saya tidak akan berdebat denganmu. Biarkan aku memukul pan asteris temu 10 kali sehari." Dalam mimpimu, Heavenly Phoenix Divine Maiden melompat ketakutan. Namun, bagaimana dia bisa lepas dari genggaman Ling Han? Ling Han mengulurkan tangan dan segera menariknya kembali. Pa, dia dengan agresif memukul pan asterisnya. Pan asteris T indah Heavenly Phoenix Divine Maiden bergelombang dengan serangannya, dan ini adalah pemandangan indah yang tak terlukiskan. Cek, lumayan. Saya harus menjadikan ini kebiasaan saya sehari-hari. Dalam sekejap mata, 10 tahun telah berlalu. Ada keharmonisan perkawinan yang luar biasa antara Ling Han dan Heavenly Phoenix Divine Maiden, yang-nya melengkapi yin-nya, dan yin-nya melengkapi yang-nya. Selain itu, dengan bantuan pil alkimia dalam jumlah yang sangat tinggi, keduanya mengalami peningkatan dalam tingkat budidaya mereka. Salah satunya maju ke ekstrim tinggi, sementara yang lain maju ke ekstrim menengah. Sementara itu, Ding Ping dan Jiu Yao juga maju dengan cepat, keduanya berhasil menerobos ke tingkat tubuh surgawi. Setelah itu, tidak ada lagi kelemahan yang signifikan dalam kelompok mereka. Di saat yang sama, nama Gu Daoyi juga menjadi semakin terkenal. Bahkan, ada kesan samar bahwa dia adalah raja tingkat 1 di generasi muda. Meskipun dia belum maju ke tingkat sungai abadi, dikabarkan bahwa dia sudah tak terkalahkan di antara tingkat tubuh surgawi. Beberapa bulan berlalu, dan Kaisar Utara dan Kaisar Batu akhirnya tiba bersama. Mereka berdua kemudian datang mengunjungi Ling Han. Ling Han relatif terkenal, jadi sangat mudah untuk menemukannya. Kakak Ling keduanya jelas bukan dari galaksi yang sama, namun mereka sepertinya selalu bersama. Sulit untuk tidak curiga bahwa ada rahasia yang tak terkatakan di antara mereka. "Brother Stone, Brother North," Ling Han berseru saat dia berjalan untuk menyambut mereka. Saudara Ling sungguh luar biasa. Hanya kurang dari 100 tahun telah berlalu, namun Anda sudah maju ke tingkat tertinggi tubuh surgawi. Ini benar-benar luar biasa, seru Kaisar Batu. Dia telah menghargai Ling Han dengan cukup tinggi, namun dia masih terkejut dengan pertumbuhan Ling Han yang menakjubkan. Namun, Ling Han menggelengkan kepalanya, berkata, "Aku masih bukan tandingan kalian berdua." Dia tidak bisa melihat aura Kaisar Batu dan Kaisar Utara, dan ini menandakan bahwa mereka kemungkinan besar berada pada tingkat sempurna dari tingkat tubuh surgawi, bahkan mungkin tingkat puncak. "Oh, Ling Han, apakah kamu mencoba untuk menjadi rendah hati, atau kamu mencoba untuk pamer?" kata Kaisar Utara sambil menggelengkan kepala. "Bagaimanapun, beberapa tingkatan raja yang kuat telah muncul baru-baru ini. Kami benar-benar tidak bisa meremehkan bakat dunia ini." Kaisar Batu mengangguk setuju, berkata, "Mungkin alam semesta sedang memasuki zaman keemasan budidaya. Mereka yang naik ke posisi Saint di zaman ini mungkin menciptakan sejarah dan bahkan menghancurkan penghalang yang tak terjangkau, bahkan mungkin menjadi Saint Kings."
Bersambung ke chapter 1441. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.